Bab 331 Ceroboh. Pada saat yang sama ketika suara itu muncul, jiwa pengembara hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba seperti iblis yang turun dari langit dan menyerang serangga. Beberapa serangga telah mengebor tubuh Liu Fei. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat angin dingin bertiup ke arahnya. Serangga di dalam tubuhnya keluar dan berlari seperti baru saja bertemu dengan predator alami mereka. Liu Fei terkejut. Pandangannya tertuju pada sosok yang tidak terlalu besar di belakang Zhan Bai. Itu dia. Mata Song Qing merah padam. Dia telah menggunakan hampir semua energi spiritualnya, tetapi serangga terus datang gelombang demi gelombang. Dia tersenyum sedih. Dia hampir kehabisan energi spiritual, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil pil. Setelah berhenti sejenak, serangga itu menutupi tubuhnya. Rasa sakit itu membuatnya gila. Dia mengeluarkan senyuman yang menyedihkan dan akan meledakkan jiwa yang baru lahir ketika angin dingin bertiup. Tubuhnya gemetar. Serangga di dalam dan di luar tubuhnya menjerit dan dengan cepat melarikan diri. Song Qing terkejut. Dia memandang 70% orang asing tetapi 30% sosok akrab di belakang Zhan Bai. Itu dia. Pada saat ini, dua tetua kepala Nas Chen Sol tahap akhir yang tersisa juga merasakan angin dingin. Mereka juga kaget dan kemudian mereka melihat sosok itu. Itu dia. Semua murid Cloud Sky Sekte yang masih hidup merasakan angin dingin memasuki tubuh mereka, dan kemudian semua serangga menjerit saat mereka melarikan diri. Itu dia, hampir semua murid mengangkat kepala dan melihat orang itu. Li Muan menatap orang di belakang Zhan Bai. Dia tidak bisa menghentikan air mata di matanya. Meskipun sosok Wang Lin sedikit berbeda dari 100 tahun yang lalu, dia dapat segera mengenalinya. Wang Lin. Zhan Bai sedikit gemetar. Sampai sekarang, dia sama sekali tidak memperhatikan orang itu, yang berarti tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berteriak, "Kamu, Cheng Niu." Seluruh Cloud Sky Sekte akan mencapai titik didih ketika Zhan Bai meneriakkan nama Cheng Niu. Cheng Niu. Sangat sedikit di Cloud Sky Sek yang tidak tahu nama ini. Orang paling terkenal di Suzaku saat ini adalah Cheng Niu. Cheng Niu. Beberapa murid peringkat bawah dipenuhi dengan keterkejutan. Cheng Niu. Liu Fei benar-benar tercengang. Cheng Niu. Song Qing merasa pikirannya bergetar. Kedua kepala tetua Nas Chen Sol tahap akhir bersinar seperti mereka belum pernah bersinar sebelumnya. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin. Rasa dingin ini hanya pernah muncul saat dia membunuh keluarga Teng. Kedinginan ini berarti kemarahan Wang Lin telah mencapai puncaknya dan dia akan membunuh. Kaulah yang ingin menghapus Cloud Sky Sek, suara Wang Lin sedingin angin dingin dunia bawah. Angin dingin ini mendarat di tubuh Zhan Bai. Baginya, itu terasa lebih dingin dari angin manapun yang pernah dia alami sebelumnya. Wang Lin, yang mampu meraih lengan Red Butterfly, muncul di belakang Zhan Bai tanpa diketahui. Ini sangat mengejutkan Zhan Bai. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, dia sudah memiliki pikiran untuk mundur. Zhan Bai berkata, Cheng Niu, aku tidak tahu kamu berasal dari Cloud Sky Sek. Kali ini saya sembrono. Sembrono. Mata Wang Lin berbinar dan dia tiba-tiba menyerang ke depan. Bendera larangan keluar dari tas pegangannya dan berubah menjadi kabut hitam yang menuju Zhan Bai. Ekspresi Zhan Bai berubah. Dia segera mundur. Sembrono. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke depan. Naga yang terbuat dari kabut pembatas keluar dari kabut hitam dan berkumpul di depan Wang Lin, mengembun menjadi tombak. Tombak ini bahkan mampu mengejutkan Red Butterfly. Dia harus menggunakan harta hidupnya untuk mempertahankannya. Saat tombak muncul, langit menjadi gelap. Kabut hitam menutupi langit, dan semua serangga mengeluarkan suara nyaring tajam seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Ekspresi Zhan Bai sangat berubah. Dia terus mundur. Wang Lin meraih tombak dan mengejar Zhan Bai. Waktu. Wang Lin berteriak dan 9 ukiran segera terbang keluar. Mereka masing-masing tumbuh menjadi ukuran orang sungguhan di udara dan menyebar. Tubuh Zhan Bai yang mundur tiba-tiba melambat. Sembrono. Selama jeda ini, tombak Wang Lin menerjang ke depan dengan suara gemuruh. Zhan Bai meraung. Tangannya membentuk segel dan gambar kelabang tiba-tiba muncul di dahinya. Kaki yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuh Zhan Bai, membentuk kepompong di sekelilingnya. Kekuatan tombak itu bisa menggerakkan langit dan bumi. Bang!
Dengan keras, tombak itu mendarat di atas kepompong daging. Kabut pembatas mengebor ke dalam kepompong dengan kejam. Kepompong daging segera runtuh, dan pada saat itu, Zanbai dengan cepat mundur dari kepompong. Dia batuk seteguk darah. Ada belatung yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di dalam darah ini. Itu akan membuat siapapun merinding. Cheng Niu, jangan mendorongku terlalu jauh. Mata Zanbai benar-benar merah, dan suaranya parau. Dia benar-benar terguncang. Domain di dalam tombak Wang Lin membuat luka-lukanya semakin parah. Jika bukan karena domainnya begitu istimewa, dia pasti sudah terluka parah oleh Wang Lin. Menggertak. Maka hari ini aku akan mengganggumu. Mata Wang Lin masih dingin. Tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke depan dan sinar energi spiritual yang terlihat sangat biasa melesat ke arah Zanbai. Serangan domain. Ekspresinya sangat jelek. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dengan niat untuk melarikan diri. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya kabur? Dia dengan cepat mengejar Zanbai dan menunjuk ke arahnya. Jiwa pengembara di sekitarnya segera datang dari segala arah untuk menghentikannya mundur. Wajah Zanbai pucat. Dia akan melarikan diri dengan teleportasi saat mata Wang Lin berbinar. Dia mengusap tangannya ke bawah dan, dengan suara robekan yang keras, celah spasial muncul. Keretakan spasial muncul tepat saat Zanbai hendak berteleportasi. Jika dia benar-benar melakukan teleportasi, maka dia akan terbelah dua oleh celah spasial. Orang gila. Zanbai sangat ketakutan. Dia dengan cepat menghentikan teleportasinya. Saat angin dingin bertiup dari celah, tanah mulai retak dan energi spiritual di sekitarnya tersedot ke dalamnya. Zanbai telah melihat orang-orang gila, dan dia telah membunuh para pembudidaya formasi jiwa sebelumnya, tetapi dia takut pada Wang Lin sekarang. Wang Lin memiliki pengalaman tempur paling banyak dari semua orang yang dia hadapi. Hanya merobek celah adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua pembudidaya formasi jiwa. Namun, ini adalah pertama kalinya Zanbai melihatnya digunakan untuk mencegah teleportasi. Membuka celah besar seperti itu akan menyebabkan Chu kehilangan energi spiritualnya, yang berarti ini terlalu gila. Mata Wang Lin masih dingin. Saat dia terus bergerak, dia menunjuk ke langit. Lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya, membentuk gulungan hitam putih raksasa. Anda beruntung. Anda akan menjadi persembahan kedua ke domain hidup dan mati. Suara Wang Lin dingin. Tangan kanannya menunjuk ke arah Zanbai saat dia berkata, perubahan hidup dan mati. Gulungan di belakangnya sepertinya diganggu oleh tangan raksasa dan dibuka. Gulungan itu menutupi lebih dari 10 km dan tampak sangat megah. Bahkan celah spasial menutup sebelum kekuatan gulungan itu. Irisan kabut abu-abu menyebar dari gulungan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan domainnya dengan kekuatan penuh. Dia menggunakan semua yang telah dia pelajari dan pahami tentang hidup dan mati dan siklus reinkarnasi surgawi dalam serangan ini. Zanbai diam-diam mengeluh, tapi dia orang yang sombong. Matanya benar-benar merah saat dia menamparkan tas pegangannya, menyebabkan segerombolan serangga merah muncul. Zanbai berteriak, Cheng Niu, tidak ada dendam kematian di antara kami. Kenapa kamu harus pergi sejauh ini? Aku hanya membunuh beberapa murid sekte Cloud Skymu. Petik 2. Sekarang ada. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke Zanbai. Raungan menggelegar datang dari gulungan itu dan pusaran muncul. Pusaran itu dikelilingi kabut abu-abu tebal. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat wajah orang-orang di dalam pusaran itu. Semuanya adalah orang yang telah mati oleh tangan Wang Lin. Ini adalah wilayah hidup dan mati Wang Lin. Itu adalah siklus reinkarnasi surgawi lainnya, siklusnya sendiri. Kecuali domain Zanbai juga telah mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, maka perlawanan itu sia-sia. Serangga di samping Zanbai semuanya menjerit menyedihkan sebelum jatuh ke tanah. Setiap serangga ditangkap oleh massa gas abu-abu dan diserap ke dalam pusaran. Mata merah Zanbai menunjukkan sedikit ketakutan yang sangat tersembunyi. Dia meraung dan menunjuk ke dahinya. Kelabang muncul lagi, dan gas berwarna pelangi muncul di dahinya. Gas ini dalam sekejap berubah menjadi kelabang sepanjang 100 meter. Yang paling menakutkan dari kelabang ini adalah ada kepala lain di bawah kepalanya, dan kepalanya terlihat seperti Zanbai. Ini adalah jiwa asalnya. Kembali ketika dia berada di 9 hantu Desolate Valley, dia menyatu dengan jiwa binatang ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wilayah yang dia pahami adalah cara binatang serangga. Dia menggunakan tubuh binatang untuk menggunakan kekuatan surga.
Langit itu kejam. Manusia bisa membunuh binatang, jadi binatang bisa membunuh manusia. Manusia bisa memakan binatang, jadi binatang bisa memakan manusia. Jika manusia bisa menjadi abadi, maka itu berarti binatang juga bisa menjadi abadi. Mengapa manusia menjadi akar dari semuanya? Dao Zanbai akan menggunakan jiwa binatang sebagai akarnya. Saat jiwa asalnya muncul, dia mengaum dan meninggalkan tubuhnya. Itu terbang ke udara, membuka mulutnya, dan menyerbu ke arah pusaran. Mata Wang Lin berbinar saat dia berkata, sombong. Dengan ledakan, pusaran tiba-tiba mengembang dan melahap jiwa asal Zanbai seperti surga yang kejam. Gelombang jeritan yang menyedihkan datang dari dalam, tapi segera menghilang. Gulungan itu menghilang dan semuanya kembali normal seperti tidak ada yang pernah terjadi. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan tubuh Zanbai runtuh menjadi tumpukan daging dan darah. Ada belatung di mana-mana di dalam tubuhnya, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bab 332 Pengasingan. Dengan cemberut di wajahnya, Wang Lin menunjuk ke mayat itu. Dia menciptakan bola api dari udara tipis dan meluncurkannya ke tubuh. Ada serangkaian suara mendesis, yang diikuti oleh suara belatung yang melengking sebelum berubah menjadi debu. Hanya ada satu tas pegangan yang tersisa di tanah. Mata Wang Lin berbinar saat mengambil tas itu. Dia membuat ekspresi aneh setelah memindai tas itu. Tidak ada barang di dalam tas. Itu dipenuhi serangga. Dia merenung sebentar sebelum menempatkan batasan pada tas. Setelah menyimpan tasnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas Cloud Sky Sect. Dia kemudian perlahan turun. Li Muwan menatap Wang Lin. Matanya penuh dengan air mata kegembiraan. Saat dia hendak berbicara, dia mulai batuk dengan keras dan terjatuh. Wang Lin dengan cepat tiba di samping Li Muwan dan memeluknya. Setelah dengan cepat mengetuk beberapa titik di tubuhnya, ekspresinya berubah. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, Liu Fei, Song Qing, segel sekte. Tidak ada yang diizinkan pergi sebelum aku keluar. Wang Lin dengan cepat terbang menuju halaman timur dengan Li Muwan di pelukannya. Liu Fei dan Song Qing dengan cepat menanggapi dan pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan. Tirai besar cahaya menutupi Cloud Sky Sect, dan sekte itu sekali lagi menjadi tersembunyi dari mata yang mengintip. Murid-murid yang beruntung yang selamat semua menerima perintah untuk tidak pergi keluar. Mereka semua senang mengikuti perintah itu. Karena mereka tidak bisa pergi kemana-mana, mereka semua berbicara satu sama lain. Topik mereka pada dasarnya berkisar pada nama Cheng Niu. Setelah Liu Fei dan Song Qing selesai berbicara, mereka saling memandang. Keduanya bisa melihat kegembiraan dan ketakutan di mata satu sama lain. Kegembiraannya adalah karena Cloud Sky Sect telah diselamatkan dan Wang Lin adalah Cheng Niu yang terkenal. Ketakutan berasal dari kembalinya Wang Lin. Bagaimanapun, bahkan sekarang mereka tidak bisa melupakan adegan berdarah yang mereka saksikan saat itu. Keduanya terbang menuju halaman timur tetapi tidak berani terlalu dekat. Kedua kepala tetua yang memiliki status lebih tinggi dari mereka telah tiba dan duduk di luar menunggu Wang Lin. Di dalam loteng, Wang Lin duduk bersila di depan Li Muwan. Wajah Li Muwan saat ini sangat pucat, tubuhnya sangat lemah, dan dia dikelilingi oleh aura yang mematikan. Wang Lin menatap Li Muwan dengan ekspresi yang sangat serius. Setelah beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya di sekelilingnya. Kemudian dia mulai mengirimkan energi spiritual ke Li Muwan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Wang Lin masih cemberut. Dia telah menyalurkan energi spiritual ke Li Muwan tanpa henti selama 3 hari. Jika sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia akan menghabiskan energi spiritualnya sekarang. Namun, bagi seorang kultivator formasi jiwa, ini bukan masalah besar. Pada suatu saat, wajah Li Muwan mulai kembali pucat. Pada malam hari ketiga, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Wang Lin di depannya dan mengungkapkan senyuman bahagia. Li Muwan berbisik, "Kakak Wang." Wang Lin diam-diam menghela nafas dan tersenyum. Ini bukan masalah besar. Saya hanya mengirimkan energi spiritual ke tubuh Anda. Begitu tubuh Anda lebih baik, saya akan membantu Anda mencapai tahap jiwa baru lahir. Petik 2. Li Muwan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu masih akan pergi?
Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak akan pergi kemanapun untuk saat ini. Mata Limuan berbinar saat dia berbisik, benarkah? Wang Lin mengangguk dan berkata, sungguh. Wan Er, kau menjadi sedikit lebih baik, jadi istirahatlah. Petik 2. Limuan secara bertahap tertidur sambil bersandar di bahu Wang Lin. Bahkan setelah dia tertidur, senyum tidak pernah lepas dari wajahnya. Senyuman itu tidak pernah muncul di wajahnya selama 100 tahun terakhir. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan lembut menggendong Limuan ke tempat tidurnya. Dia menempatkannya di tempat tidur, menutupinya, dan berjalan keluar dari loteng. Ketika dia berada di luar, ekspresinya langsung menjadi gelap. Ada total 7 orang yang duduk di luar menunggunya. Selain dari dua tetua Naschen Sol tahap akhir, Liu Fei dan Song Qing, ada Ouyang Zi dan dua tetua jiwa baru lahir lainnya yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir dalam 100 tahun terakhir. Saat Wang Lin keluar, ketujuh dari mereka membuka mata dan berdiri. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas. Kenangan tentang apa yang dilakukan Wang Lin di masa lalu masih menghantui mereka, dan sekarang dia telah muncul di hadapan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagi mereka, Wang Lin adalah orang yang menakutkan. Kenapa tubuh Wan Er seperti ini? Ketika saya pergi 100 tahun yang lalu, dia masih baik-baik saja. Suara Wang Lin tenang, tetapi di telinga ketujuh orang ini, itu menakutkan. Kedua tetua jiwa baru lahir sangat takut sehingga mereka mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan Liu Fei dan mereka sangat terkejut. Jiwa baru lahir mereka gemetar. Hanya dua kepala tetua Naschen Sol tahap akhir yang bisa tetap tenang sebelum suara Wang Lin. Salah satu kepala tetua menghela nafas dan berkata, Master Sekte, Nona Wan Er, mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir 3 kali dalam 100 tahun terakhir, dan dia gagal setiap saat. Tubuhnya tidak tahan lagi, terutama sejak percobaan terakhir 30 tahun yang lalu ketika dia hampir mati, orang ini adalah orang yang berdiri di depan Limuan untuk melindunginya dari Zanbai. Wang Lin memandang orang itu dan berkata, jika saya ingat dengan benar, nama belakang Anda adalah Lu. Orang tua itu sangat senang. Dia dengan hormat berkata, Master Sekte masih mengingat saya. Saya Lu Fei. Setelah Lu Fei tahu bahwa Wang Lin adalah Cheng Niu, dia memutuskan untuk mengikuti Wang Lin dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa sendiri. Orang-orang seperti dia, yang telah terjebak di tahap akhir Naschen Sol selama ini, adalah orang-orang yang sangat praktis. Mereka rela menyerahkan apapun untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, bahkan pil pun tidak berguna. Lu Fei diam-diam menghela nafas. Song Qing, yang berada di sampingnya, berkata, Master Sekte, Nona Wan Er sudah minum banyak pil, hanya. Wang Lin mengangkat kepalanya. Di dalam hatinya, dia sudah menebak. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia berbisik, lanjutkan berbicara. Song Qing mengatupkan giginya dan berkata, hanya, Nona Wan Er telah hidup lebih lama dari kultivator formasi inti normal. Bahkan dengan teknik menantang surga, akan sulit menyelamatkannya kecuali dia mampu mencapai tahap Naschen Sol. Petik 2. Wang Lin merenung. Saat dia menyembuhkan tubuh Wan Er, dia menyadari bahwa tubuhnya dipenuhi dengan aura mematikan. Itu seperti lampu yang hampir kosong. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu karena itu adalah tanda bahwa kehidupan orang itu sudah mencapai akhir. Kalian bisa pergi. Dia berbalik dan kembali ke loteng. Sebelum masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, tidak ada rumor tentang nama Cheng Niu yang sampai keluar. Kalian menemukan cara untuk berurusan dengan para murid. Petik 2. Mereka semua dengan cepat setuju. Setelah Wang Lin masuk, mata kepala tetua Lu Fei berbinar. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan berkata, dengan nada serius, semuanya, jika identitas Master Sekte terungkap, Red Butterfly Suzaku pasti akan datang. Kita tidak bisa sembarangan tentang masalah ini. Petik 2. Kepala tetua lainnya, mata Taiyan, berbinar dan dia tersenyum. Dia bisa segera melihat melalui pikiran batin Lu Fei. Idenya sama. Dia dengan cepat berkata, itu benar. Untuk murid-murid peringkat rendah itu, kalian semua secara pribadi pergi dan menghapus ingatan mereka. Selain itu, jika ada di antara Anda yang membocorkan berita tersebut, ingatlah bahwa Chu adalah rumah Anda. Jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Liu Fei dan Song Qing secara alami tidak akan mengeksposnya keluar.
Mata mereka beralih ke dua tetua jiwa baru lahir yang baru saja bergabung dalam 100 tahun terakhir. Tatapan mereka tidak ramah. Adapun Ouyang Zi, tidak ada yang akan menganggap dia mengkhianati mereka. Orang ini hanya memikirkan alkimia. Bisa dikatakan bahwa dia sudah lama menyerah untuk mengurus masalah ini. Wajah kedua tetua jiwa baru lahir pucat. Salah satu dari mereka segera bersumpah demi surga, yang lainnya dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan bersumpah juga. Mata Lu Fei mengungkapkan sedikit niat membunuh. Dia menatap Taiyan dan Taitan dan melihat mereka dengan samar mengangguk kembali padanya. Lu Fei tertawa dan mengangguk. Itu sangat bagus. Kalian berdua, ikuti aku. Saya memiliki beberapa tip untuk para kultivator jiwa baru lahir. Saya harap ini akan berguna bagi Anda berdua. Petik 2. Keduanya sangat senang dan dengan cepat mengikuti. Namun, salah satu dari mereka berhenti sejenak. Matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Fei tersenyum dan maju 2 langkah. Orang yang ragu-ragu mengatupkan giginya dan mengikuti Lu Fei ke halaman barat. Kedua tetua jiwa baru lahir ini tidak pernah terlihat lagi setelah hari itu. Hanya ada 2 boneka baru yang dikelilingi kabut hitam mengikuti Lu Fei sekarang. Wang Lin memasuki loteng dan duduk di samping tempat tidur Li Muwan. Dia memperhatikan wajah tidurnya, dan setelah sekian lama dia berbisik, aku hanya perlu membantumu mencapai tahap Nas Chen Soul untuk memperpanjang umurmu. Ini tidak akan sulit. Petik 2. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Pada bulan ini, semua murid dari Cloud Sky Sekte telah menghapus ingatan mereka, jadi mereka semua menjadi ingin tahu tentang mengapa Master Sekte memutuskan untuk pergi ke budidaya pintu tertutup. Liu Fei dan Song Qing sekali lagi mulai mengelola Cloud Sky Sekte. Sekte Cloud Sky secara bertahap kembali ke kejayaannya. Juga, karena banyak sekte di Chu dihancurkan, Cloud Sky Sekte mengambil kesempatan ini untuk bertindak dan meningkatkan pengaruhnya beberapa kali lipat. Adapun Wang Lin, pada hari kedua setelah Li Muwan menjadi lebih baik, dia membawanya dan meninggalkan Cloud Sky Sekte. Mengikuti mereka adalah Lu Fei dan Taiyan. Keduanya telah menyerahkan tempat mereka sebagai kepala tetua dari Sekte Cloud Sky untuk mengikuti Wang Lin untuk mencapai tahap formasi jiwa. Wang Lin dan Li Muwan melakukan perjalanan melintasi sebagian besar Chu. Mereka berbicara dan tertawa satu sama lain sepanjang jalan. Li Muwan merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan sangat puas. Dia juga selalu berada di sekitar Wang Lin selama perjalanan ini, seperti seorang istri kecil. Pada akhirnya, mereka berhenti jauh di pegunungan di daerah Chu. Tempat ini benar-benar kosong. Desa terdekat berjarak lebih dari 10.000 kilometer. Di salah satu lembah, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan sebuah pagoda muncul. Tempat ini adalah salah satu tempat pengumpulan energi Yin di Chu. Wang Lin teringat bahwa Zhou Yi berkata bahwa pagoda ini hanya dapat ditempatkan di tempat dengan energi Yin. Pagoda yang terbuat dari giok surgawi segera mengembang di udara hingga tingginya mencapai 1000 kaki. Dengan keras, benda itu mendarat di lembah, dan kemudian lingkaran cahaya tiba-tiba meluas di sekitarnya. Domain level tertinggi Zhou Yi menutupi area tersebut. Bab 333 Rumah Baru. Ekspresi Lu Fei dan Taiyan tiba-tiba berubah ketika mereka melihat cincin itu meluas. Mereka merasa seperti sedang menghadapi kekuatan surga. The Nas Chen Souls di tubuh mereka sedang dikompresi oleh tekanan ini dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Namun, setelah Wang Lin melambaikan tangannya, tekanan itu menghilang. Keduanya menghela nafas lega. Tatapan mereka ke arah Wang Lin menjadi lebih hormat. Apa ini? Li Muwan memandang pagoda dengan mata dipenuhi rasa ingin tahu. Wang Lin tersenyum. Di dalam menara itu ada mayat perempuan. Dia adalah istri dari seorang senior yang meminta saya untuk menjaganya sebelum kematiannya. Petik 2. Kemudian Wang Lin menceritakan kisah Li Muwan, Zhou Yi dan Ting Er. Li Muwan adalah seorang gadis yang sangat emosional, jadi dia benar-benar tersentuh oleh cerita itu. Li Muwan berbisik, aku ingin tahu seberapa senior Zhou Yi setelah dia berubah menjadi roh pedang dan pergi ke Sekte Pedang Dalou. Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun hasilnya, itu adalah pilihannya. Saya berharap dia bisa mendapatkan keinginannya. Li Muwan mengangguk. Pandangannya ke arah pagoda berubah. Wang Lin memutuskan untuk membangun beberapa rumah batu di samping pagoda menggunakan batu dari gunung. Li Muwan dengan senang hati membantu.
Ketika Wang Lin memandang Li Muwan, dia tersenyum tipis. Li Muwan menyeka keringat di dahinya, meletakkan potongan batu terakhir, dan berkata kepada Wang Lin, dengan suara yang tajam, mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah rumah baru kita. Wang Lin mengangguk. Melihat kelelahan di wajahnya membuat hati Wang Lin sakit karena suatu alasan. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu membantunya, tapi dia bersikeras untuk membantu. Tekad seperti ini sangat langka darinya. Li Muwan selalu lembut, bahkan sedikit lemah. Namun, di dalam kelemahan itu, ada tekad yang sangat kuat. Karena dia bersikeras, Wang Lin tidak bisa menolaknya dan setuju untuk membiarkannya membantunya. Dia bisa melihat bahwa Li Muwan sangat bahagia. Setiap kali dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan kelembutan dan sedikit kesedihan. Selain dari sedikit kesedihan, ini adalah tatapan yang sama dengan tatapan ibunya pada ayahnya. Itu sama dengan tatapan Zhou Yi ke arah Ting Er ketika dia terbangun. Setelah melakukan beberapa perawatan tubuh Li Muwan dengan energi spiritual dan melihat bahwa dia telah tertidur, Wang Lin menghela nafas dan berjalan keluar dari kamar batu. Saat ini di luar gelap, dan bulan tinggi di langit. Lu Fei dan Tai Yan sedang berkultivasi di luar. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka berdua berdiri. Sekte Master. Wang Lin memandang keduanya dan berkata, dengan suara yang dalam, berapa lama kalian berdua bertahan di tahap akhir Nas Chen Sol? Lu Fei dan Tai Yan sangat senang. Alasan mereka mengikuti Wang Lin adalah karena mereka berharap dia akan membantu mereka mencapai tahap formasi jiwa. Namun, Wang Lin tidak pernah membicarakan masalah ini selama sebulan ini. Keduanya tidak berani bertanya, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Lu Fei menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, Junior telah berada di tahap akhir Nas Chen Sol selama 143 tahun. Tai Yan menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, Junior telah berada di sini selama 172 tahun. Mata Wang Lin berbinar saat tatapannya mengamati mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian berdua telah berjalan di jalan yang salah. Lu Fei dan Tai Yan diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, Tai Yan tersenyum pahit dan berkata, Master Sekte, Chu tidak pernah memiliki pembudidaya formasi jiwa sebelumnya. Kami telah meminta utusan sebelumnya, tetapi dia tidak memberi kami jawaban. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, saya menduga bahwa kultivasi pintu tertutup yang pahit ini tidak akan membantu kita masuk ke tahap formasi jiwa sama sekali, tetapi saya tidak tahu apa poin utamanya. Junior mengganggu Lu dan saya telah mempelajari ini untuk waktu yang lama dan sampai pada kesimpulan bahwa itu harus bergantung pada pemahaman kita sendiri. Wang Lin menghela nafas. Dia melihat kembali ke ruang batu di belakangnya dan berkata, setiap kultivator formasi jiwa harus memiliki pemahaman mereka sendiri. Langit itu kejam, dan kami mencoba memahami surga. Namun, Anda membutuhkan sedikit emosi untuk menggerakkan Anda, setidaknya cukup untuk menggerakkan diri sendiri. Energi spiritual di dalam diri kalian berdua terlalu berantakan, dan area 50 km dari pagoda ini adalah tempat terbaik bagi kalian berdua untuk berlatih. Keluarlah 50 km darinya. Jika Anda bisa mencapai jarak 1.500 meter dari pagoda menggunakan budidaya Anda sendiri, kembalilah ke sini. Keduanya terkejut, tetapi mereka sepertinya memahami sesuatu. Satu pergi ke timur dan yang lainnya pergi ke selatan. Keduanya duduk 50 km jauhnya dan mulai memahami apa yang baru saja dikatakan Wang Lin. Setelah mereka berdua pergi, domain Zhou Yi muncul kembali dan mencakup sekitar 50 km. Waktu berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Wang Lin sedang melakukan perawatan tubuh Li Muwan. Li Muwan menyeka keringat di dahi Wang Lin dan berbisik, saya tahu bahwa tubuh saya tidak lagi bisa berjalan. Itu baik-baik saja. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia hanya harus melakukan perawatan pada tubuhnya sekali sehari 1 bulan yang lalu, tetapi sekarang dia harus melakukannya 3 kali dalam 2 hari. Ini berarti tubuh Li Muwan akan terus memburuk. Wang Lin dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tidak akan mati. Li Muwan dengan lembut mengangguk dan tersenyum indah. Dia diam-diam menatap Wang Lin seperti dia tidak pernah bisa cukup melihatnya. Wang Lin mengusap hidungnya dan tersenyum. Aku selalu lupa memberimu ini. Itu adalah hadiah yang kuberikan untukmu. Dengan itu, dia mengeluarkan beberapa giok dari tasnya. Li Muwan tersenyum. Ketika dia menerimanya, dia sangat terkejut. Resep pil peringkat 5.
Ini semua adalah barang yang sangat berharga. Petik 2. Wang Lin tersenyum. Karena kamu membawa tungku pil, kamu bisa mencobanya saat kamu punya waktu luang. Mata Li Muwan berbinar. Arusnya terlihat sangat menarik. Li Muwan menatap Wang Lin dengan mata indahnya dan tersenyum. Aku ingin bertanya kenapa penampilanmu berubah lagi. Juga, bagaimana Anda menjadi Cheng Niu? Petik 2. Wang Lin memberitahu Li Muwan secara rinci apa yang terjadi padanya dalam 100 tahun terakhir. Ini membuat mata Li Muwan menonjol. Li Muwan berkata dengan cemas, jika kupu-kupu merah itu mengetahui bahwa kamu adalah Cheng Niu, dia pasti akan datang untukmu. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan tenang berkata, dengan kultivasi saya saat ini, saya hanya perlu beberapa tahun lagi untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa. Saya 70% yakin bahwa saya bisa mengalahkannya lagi saat itu. Petik 2. Li Muwan memandang Wang Lin dan tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingat gua di Laut Setan? Wang Lin, saya ingin melihatnya, saya juga ingin melihat Hou Fan. Petik 2. Wang Lin berkata, oke, Paviliun Pemurnian Harta Karun akan segera melelang resep pil peringkat 6. Aku akan pergi dan membelikannya untukmu. Petik 2. Maham. Li Muwan mengungkapkan senyum bahagia. Melihat senyum Li Muwan, hati Wang Lin sekali lagi terasa sakit. Dia menatap Li Muwan, tidak pernah mengalihkan pandangan darinya. Wajah kecil Li Muwan yang cantik berangsur-angsur memerah. Wang Lin berkata, kata demi kata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Petik 2. Li Muwan dengan lembut mengangguk. Pada malam hari, setelah Li Muwan tidur, Wang Lin pergi keluar dan melihat ke bulan dengan kesedihan di matanya. Tubuh Li Muwan menjadi sedikit lebih baik dengan bantuan energi spiritual, tetapi siklus langit bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh seseorang. Aura mematikan pada dirinya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Hanya dengan mencapai tahap Naschen Soul umurnya bisa diperpanjang. Namun, dengan betapa lemahnya tubuhnya, mustahil baginya untuk membentuk jiwa baru lahir. Wan Er telah mencapai akhir masa hidupnya, jadi meskipun aku melepaskan jiwanya, dia tidak dapat memiliki tubuh. Tidak seperti Wang Zuo, yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir dan cukup kuat untuk menghindari hukum langit. Petik 2. Dia harus mendapatkan resep untuk pil budidaya peringkat 6 itu. Pil peringkat 6 bisa membantu tubuh Wan Er pulih sedikit. Selama tubuhnya pulih, saya dapat membantunya mencapai tahap jiwa baru lahir. Aku sangat berhutang padanya selama bertahun-tahun aku pergi. Petik 2. Wang Lin menatap ke langit. Sosoknya tampak tumbuh lebih besar saat rasa kesepian membasahi dirinya. Dia menghela nafas, lalu dia mengungkapkan ekspresi bertekad sebelum duduk. Dia merenung lama sebelum menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya. Dia melempar gelang itu dan berubah menjadi kodok petir sebelum mendarat di tanah. Nafas kodok petir sangat lemah, dan tubuhnya penuh luka. Ia memiliki energi untuk menghembuskan napas tetapi tidak untuk menghirup. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol pil muncul di telapak tangannya. Dia meletakkan satu pil di mulut katak dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantu katak mencernanya. Selama beberapa hari, dia memberi makan katak satu pil setiap hari. Pil ini dibuat oleh Ouyang Zi khusus untuk Li Muwan, tetapi setelah meminum begitu banyak pil, mereka tidak berpengaruh banyak lagi. Bagaimanapun, penyakit Li Muwan berasal dari umurnya yang mencapai batasnya, bukan dari luka-luka. Setelah kodok petir menyerap pil dan tampak lebih sehat, Wang Lin memasukkannya kembali ke perangkap binatang. Jika Wang Lin melepas segel perangkap binatang pada kodok guntur sekarang, maka itu akan mati, jadi dia tidak pernah melepaskannya. Wang Lin berbalik dan melihat ke rumah batu sebelum mengambil pedang harta karun dari salah satu murid sekte pedang Dalou untuk dipelajari. Pembatasan pada pedang harta karun sangat berbeda dari yang telah dipelajari Wang Lin. Dia telah mempelajarinya untuk sementara waktu sekarang dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Malam perlahan berlalu dan cahaya bulan perlahan redup. Kemudian, saat matahari muncul di timur, bulan perlahan menghilang. Pada malam ini, Wang Lin menguasai 9 larangan, yang semuanya dia tambahkan ke bendera larangan. Sekarang ada 145 kelompok pembatasan bendera larangan, masih sangat jauh dari sasaran 999 kelompok. 3 hari kemudian, Wang Lin dan Li Muwan meninggalkan lembah. Tai Yan dan Lu Fei mengikuti mereka. Wang Lin tidak mengambil pagoda tetapi meninggalkannya di sana.
Kecuali seorang pembudidaya ascendan datang, tidak ada seorang pun di Suzaku yang bisa mengambilnya. Di tepi Chu, Wang Lin membuka arai transfer kuno dan menghilang bersama Li Muwan, Lu Fei, dan Tai Yan. Lu Fei dan Tai Yan sekali lagi merasakan kekuatan Wang Lin. Mereka telah hidup lama, tapi ini adalah pertama kalinya mereka bisa mengalami transfer arai kuno. Di dalam Laut Iblis, dekat perbatasan Houfen, sebuah transfer arai tiba-tiba menyala dan 4 orang berjalan keluar. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Pria dan wanita yang berjalan di depan jelas merupakan pasangan kultivasi, dan 2 di belakang mereka adalah penjaga mereka. Li Muwan menghela nafas dan berkata, saya sudah bertahun-tahun tidak kembali ke sini. Wang Lin, mari kita kembali untuk melihat formasi naga pertempuran itu. Aku ingin tahu berapa banyak orang dari dulu yang masih hidup. Formasi pertempuran naga. Wang Lin ingat bahwa Li Muwan telah memberinya batu giok saat itu yang berisi formasi itu. Bab 334 Mengangkat Gunung. Mereka berempat perlahan terbang melintasi bagian luar Laut Iblis sampai mereka tiba di sekte jahat pertarungan dekat kota Nando. Di depan mereka ada gunung raksasa. Puncak gunung telah diukir di kepala naga oleh seseorang. Dari atas, itu tampak seperti naga raksasa yang melingkari gunung. Namun, naga itu sedang berantakan sekarang. Tidak hanya ada bagian dari naga yang hilang, tapi kepala naga itu telah dibelah oleh seseorang. Li Muwan memandang naga itu dari kejauhan dan merenung dalam diam. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Ketika dia memindai area itu sebelumnya, dia menemukan bahwa Fighting Evil Sect tidak ada lagi. Tidak ada lagi pembudidaya yang tersisa. Sebaliknya, itu diisi dengan beberapa binatang iblis peringkat rendah. Li Muwan berbisik, Wang Lin, apakah kamu masih ingat saat itu ketika kamu membawaku jauh-jauh ke sini? Wang Lin mengangguk dan berkata, waktu berlalu dan orang berubah. Li Muwan berbalik ke arah gua tempat mereka pernah tinggal dulu dan berkata, aku ingin tahu apakah gua dari masa itu masih ada. Wang Lin tersenyum tipis dan melingkarkan lengannya di pinggang Li Muwan. Keduanya menghilang dalam seberkas cahaya. Lu Fei dan Tai Yan dengan cepat mengikuti mereka dengan indera ilahi mereka menyebar. Bagaimanapun, ini adalah Laut Iblis, bukan Chu. Jauh di belakang Wang Lin dan Li Muwan, Lu Fei menghela napas. Tampaknya rumor bahwa Li yang lebih tua tinggal di Lautan Iblis untuk sementara waktu itu benar. Tai Yan menjawab, mungkin beginilah pertemuan Master Sekte dan Tetua Li. Saudara Lu, sepertinya kultivasi Anda sedikit meningkat. Petik 2. Lu Fei tersenyum. Saya hanya bisa berada sekitar 1000 kaki lebih dekat ke pagoda. Saya masih sangat jauh. Tai Yan tetap diam. Dia hanya mendekat 500 kaki. Dia memutuskan bahwa setelah kembali, dia akan bekerja lebih keras. Wang Lin terbang dengan kecepatan supersonik sambil menahan Li Muwan. Ledakan sonik yang dia ciptakan berjalan sangat jauh, mengejutkan semua pembudidaya yang mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Lin dan Li Muwan sampai di tempat gua itu berada. Namun, gunung tempat gua itu berada telah benar-benar lenyap. Waktu berlalu, orang berubah. Mata Li Muwan meredup. Hanya dalam beberapa ratus tahun, formasi naga hancur, gua menghilang, kenangan masa lalu memudar seiring waktu, aura mematikan di sekitar Li Muwan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, aku tidak ingin pergi ke Houfen lagi. Setelah kita membeli resep pil, ayo kita pulang. Petik 2. Lu Fei dan Tai Yan berdiri di belakang mereka. Mereka berdua diam-diam menghela nafas dan tetap diam. Wang Lin menatap Li Muwan dan berbisik, gua itu tidak menghilang. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan kultivator formasi jiwa menyebar. Raungan gemuruh bergema di langit dan tanah tiba-tiba terbuka. Tak lama kemudian, kekuatan yang kuat muncul dari bawah tanah, menyebabkan tanah semakin retak. Sebuah benjolan muncul di tanah, dan itu tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, sebuah gunung muncul. Gunung ini terlihat persis sama dengan yang mereka tinggali saat itu. Terciptanya gunung ini membuat tanah berguncang hebat. Semua orang dalam jarak 10.000 km merasakan guncangan ini, mengingatkan setiap pembudidaya di daerah tersebut. Beberapa dari kultivator yang memproklamirkan diri kuat semuanya terbang menuju pusat getaran. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap tiba, hanya saja mereka tidak berani mendekat. Mereka menatapnya dari jarak 10.000 kaki dengan ketakutan. Wang Lin menunjuk ke gunung dan sebuah gua tiba-tiba muncul di tengahnya.
Setelah sedikit manipulasi oleh Wang Lin, gua itu persis sama dengan yang dulu. Wan guanya tidak menghilang. Wang Lin berbalik dan menatap Li Muwan. Li Muwan menatap gua itu dan tersenyum. Senyuman ini membuat aura mematikan di sekelilingnya sedikit menurun. Di dalam gua, Li Muwan seperti gadis kecil yang bahagia melihat ke sana kemari. Dia sering meraih Wang Lin dan berbicara tentang masa lalu. Li Muwan tertawa. Aku menunggumu selama 3 tahun saat itu. Saya tidak menyangka akan ada sekelompok orang yang mengejar Anda ketika Anda kembali. Petik 2. Juga, saat kamu kembali, kamu membawa naga bersamamu. Seekor naga. Aku selalu ingin bertanya bagaimana kamu mendapatkannya, tapi saat itu kamu sangat dingin sehingga aku terlalu takut untuk bertanya. Li Muwan dengan lembut menatap Wang Lin. Wang Lin menggosok hidungnya. Dia diam-diam tersenyum. Setelah tinggal di dalam gua selama 3 hari, Li Muwan dengan enggan pergi. Wang Lin membawa Li Muwan dan mereka terbang menuju kota pemberontak iblis. Perjalanan ke Laut Setan ini membuat Wang Lin bahagia. Aura mematikan pada Li Muwan pasti telah mundur. Menggunakan susunan transfer kuno, mereka muncul di hadapan kota pemberontak iblis setelah 8 hari perjalanan. Setelah membayar beberapa batu roh untuk dimasuki, Lu Fei dengan cepat menemukan penginapan untuk mereka berempat. Taiyan telah melakukan perjalanan melalui Laut Setan ketika dia masih muda, jadi dia jauh lebih berpengalaman daripada Lu Fei. Wang Lin memerintahkan Taiyan untuk pergi ke Treasure Refining Pavilion, dan dia kembali dengan undangan. Sekte Master, pelelangannya dalam 7 hari. Ini adalah undangannya. Taiyan dengan hormat menyerahkan undangan itu kepada Wang Lin. Wang Lin dan Li Muwan menjelajahi kota pemberontak iblis selama 7 hari ini. Li Muwan merasa sangat bahagia dalam beberapa hari itu. Faktanya, selain dari hari-hari bebas khawatir ketika dia masih di Sekte Lou He, ini adalah yang paling bahagia yang pernah dia alami. Setelah 7 hari, lelang yang diadakan setiap 10 tahun oleh Treasure Refining Pavilion dimulai. Di dalam pagoda 3 lantai terbesar di kota pemberontak iblis, banyak pembudidaya duduk di lantai pertama. Ketika kelompok Wang Lin tiba, 2 murid pembentukan yayasan dari Paviliun Pemurnian Harta Karun menerima undangan dan membawa mereka masuk ke aula besar. Pria parubaya yang sebelumnya menjual resep itu kepada Wang Lin juga berada di aula besar. Dia dengan santai berbicara dengan beberapa pembudidaya yang dia kenal, tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Wang Lin. Dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan berjalan menuju Wang Lin. Dia berhenti 3 kaki di depan Wang Lin, membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Saya merasa terhormat senior itu akan datang. Senior, tempat ini berantakan. Mari kita pergi ke lantai 3. Petik 2. Para pembudidaya sekitarnya yang tahu pria parubaya itu terkejut. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Treasure Refining Pavilion, dan masa depan cerah di depannya. Dia hampir tidak pernah berbicara seperti ini kepada siapapun, membuat ini pemandangan yang langka. Tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Semua orang terkejut ketika mereka memeriksa Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin tampak seperti manusia tanpa energi spiritual, tetapi bagaimana dia bisa menjadi manusia jika dia bisa datang ke sini? Adapun Li Muwan, yang berada di sebelah Wang Lin, dia adalah kultivator formasi inti tahap akhir dengan tubuh yang lemah. Yang paling mengejutkan semua orang adalah Lu Fei dan Taiyang. Pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir. Bahkan di dalam Laut Setan, pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir jarang terjadi. Di aula besar sekarang, kurang dari 5 orang telah mencapai tingkat kultivasi ini. Tidak peduli dimanapun di Laut Iblis, mereka adalah jenis orang yang dapat menyebabkan gempa bumi hanya dengan menginjak kaki mereka. Penampilan keduanya biasanya bukan masalah besar, tapi dari tempat mereka berdiri, sepertinya mereka adalah budak dari manusia. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan ini? Menambah sikap hormat dari pria parubaya, status orang ini melejit di hati orang-orang. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, kelompok Wang Lin naik ke lantai 3. Seluruh lantai 3 hanya memiliki 3 kamar, dan masing-masing sangat mewah. 2 di antaranya sudah ditempati. Kelompok Wang Lin memasuki ruangan di sebelah kanan. Pria parubaya itu menemani mereka sebentar, tetapi setelah melihat sedikit ketidaksabaran di wajah Wang Lin, dia segera pergi. Saat dia berjalan keluar ruangan, punggungnya dipenuhi keringat. Dia menarik napas dalam-dalam lalu segera pergi.
Setelah Wang Lin meninggalkan paviliun pemurnian harta karun hari itu, dia bertanya kepada lelaki tua itu tentang Wang Lin. Orang tua itu adalah kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, tetapi dia meringkuk setelah hanya satu pandangan dari Wang Lin. Seorang kultivator seperti ini harus mencapai tahap formasi jiwa yang legendaris. Pria parubaya tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa orang tua itu meringkuk seperti itu. Pembudidaya formasi jiwa adalah eksistensi yang tidak ada yang berani main-main di Laut Setan. Alasan paviliun pemurnian harta karun dapat berakar dan tumbuh di Laut Setan adalah karena mereka memiliki pembudidaya formasi jiwa. Inilah mengapa ketika dia melihat Wang Lin hari ini, dia bersedia bertindak dengan rendah hati. Bagaimanapun, statusnya tidak berarti apa-apa sebelum seseorang seperti ini. Dia dengan cepat turun dan berhenti di luar sebuah kamar di lantai 2. Dia berkata, dengan suara rendah, murid Su Luo memiliki pesan penting untuk disampaikan kepada leluhur. Suara feminin dan menawan berkata, dari dalam ruangan, masuklah. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat masuk ke dalam. Setelah waktu yang sangat lama, pria parubaya itu keluar. Ekspresinya telah kembali normal dan dia kembali ke bawah untuk berbicara dengan para pembudidaya yang dia kenal lagi. Semua orang itu terus berusaha mendapatkan informasi tentang Wang Lin, tetapi pria parubaya itu menghindari pertanyaan itu. Pada saat ini, 10.000 kilometer di luar kota pemberontak iblis, di dalam gua bawah tanah, duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini sedang sibuk berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke udara. Sebuah gambar terbentuk di hadapannya dan seorang gadis yang sangat cantik muncul di gambar. Gadis ini sangat cantik. Ada sedikit kecantikan yang sangat istimewa padanya, dan matanya sangat menawan. Gadis itu dengan hormat mengatakan beberapa hal sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Seorang kultivator formasi jiwa yang mencurigakan. Mata lelaki tua itu berbinar dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Orang ini adalah orang yang ditemui Wang Lin ketika dia hanya seorang kultivator formasi inti, dan juga orang yang sama yang dia temui ketika dia pergi ke Chaotic Broken Stars untuk kedua kalinya. Itu adalah pembudidaya dengan kura-kura. Bab 335 Penggarap Formasi Jiwa dari Paviliun Pemurnian Harta Karun. Murid Paviliun Pemurnian Harta Karun membawa buah yang terutama diproduksi di Lautan Iblis ke kamar di lantai 3, tapi tidak ada yang menyentuhnya. Saat duduk di ruangan ini, hanya perlu melihat ke bawah untuk melihat panggung raksasa tempat pelelangan akan berlangsung. Wang Lin dan Li Muwan diam-diam mengobrol. Li Muwan sesekali tersenyum, menunjukkan ekspresi kelembutan dan kepuasan. Lu Fei dan Titan duduk bersila di pintu, keduanya berkultivasi. Pada titik tertentu, Wang Lin memberi mereka berdua beberapa petunjuk, menginspirasi mereka untuk berkultivasi lebih antusias. Mereka telah berkultivasi hampir sepanjang waktu mereka di sini. Menurut Wang Lin, hanya setelah menyelesaikan semua kekacauan dalam energi spiritual mereka barulah mereka mulai memahami tahap pembentukan jiwa. Meskipun keduanya telah menjadi pembudidaya jiwa baru lahir tahap akhir untuk waktu yang lama, mereka masih belum mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Kecuali jika mereka mendapatkan pemahaman khusus, satu-satunya cara adalah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir selangkah demi selangkah dan kemudian mencoba menerobos ke tahap formasi jiwa. Sejak mereka mulai mengikuti Wang Lin, mereka merasa sangat percaya diri untuk mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun mereka berdua telah hidup lebih lama dari Li Muwan, itu tidak seberapa. Jika mereka tidak bisa mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, mereka akan mati. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa mereka bertekad untuk mengikuti Wang Lin. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi datang dari ruangan di sebelah kiri. Lu Fei dan Taiyan tiba-tiba membuka mata mereka. Lu Fei menyebarkan akal ilahi untuk membanting ke akal ilahi yang masuk. Jeritan yang menyedihkan datang dari ruangan di sebelah kiri, dan perasaan ilahi dengan cepat menghilang. Wang Lin sama sekali tidak memperhatikan ini. Dia terus berbicara dengan Li Muwan. Ini karena dia hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersamanya. Bahkan lebih dari kelembutan, Wang Lin merasa seperti dia terlalu berhutang padanya. Perasaan ilahi datang dari ruangan di sebelah kiri lagi, tapi kali ini adalah beberapa indera ilahi yang terjalin bersama. Mata Taiyan berbinar, dan bersama dengan Lu Fei, mereka berdua menyebarkan indera ilahi mereka dan membanting ke dalam indera ilahi yang masuk. Sangat berani.
Saya ingin melihat siapa yang berani menjadi sombong ini. Sebuah suara dingin dari kamar sebelah kiri berkata. Indra ilahi Lu Fei dan Tai Yan hilang, tetapi mereka tidak terluka. Sebaliknya, mereka mencibir. Master Sekte, orang ini bukan pembudidaya formasi jiwa. Dia hanya berada di tahap akhir Naschen Soul lebih lama dari kami berdua. Dia pasti berada di puncak tahap akhir Naschen Soul. Petik 2. Saat Lu Fei selesai berbicara, seseorang keluar dari ruangan ke kiri. Orang ini memakai warna ungu dan memiliki rambut putih. Dia berjalan menuju kamar Wang Lin. Dia sangat marah. Awalnya, muridnya hanya ingin tahu karena dia melihat Su Luo dari Treasure Refining Pavilion secara pribadi memimpin seseorang dan ingin melihat siapa mereka. Namun, dia tidak menyangka orang itu akan menghancurkan indera ketuhanan muridnya dan melukainya, jadi dia berjalan keluar dengan marah. Setelah sampai di luar kamar, lelaki tua itu membuka tirai dan melihat ke dalam. Namun, semua dia bertemu dengan tatapan dingin Wang Lin. Mata pria tua itu bertemu dengan mata Wang Lin, dan kemudian dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dahinya berkeringat, dan Naschen Soul-nya hampir hancur. Dia segera menyadari bahwa pemuda itu pasti seorang kultivator formasi jiwa. Orang tua itu diam-diam mengeluh. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dengan kultivator formasi jiwa. Tapi dia terlalu takut untuk bergerak. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, junior tidak tahu kalau senior ada di sini. Saya gegabah dan berharap senior bisa memaafkan saya. Petik 2. Wang Lin mulai merenung. Ketika dia menatap pria tua berbaju ungu ini, dia merasakan keakraban. Itu pasti seseorang yang dia kenal. Namun, itu sudah terlalu lama dan dia tidak bisa langsung mengingatnya. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari luar ketika lelaki tua dari paviliun pemurnian harta karun berjalan ke lantai 3. Dia bahkan tidak melihat lelaki tua berjubah ungu itu ketika dia tiba di luar pintu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, saya, Kultivator Hu, mendengar bahwa ada sesama kultivator formasi jiwa di pelelangan kali ini. Saya datang untuk melihat, tapi saya tidak berharap untuk bertemu seseorang yang saya kenal. Petik 2. Saat dia berbicara, tirai kamar terbuka dengan sendirinya dan lelaki tua itu masuk. Ekspresi Lu Fei dan Tai Yan berubah. Mereka dengan cepat mundur dan berdiri di belakang Wang Lin. Duduk. Wang Lin tersenyum tipis. Orang tua itu memandang Li Muan dan tersenyum. Sepertinya rekan kultivator berhasil. Saya ingin tahu berapa banyak benang api yang berhasil Anda dapatkan. Petik 2. Wang Lin sangat terkejut. Ketika mereka bertemu saat itu, dia mengenakan topi jerami dan tidak membiarkan lelaki tua itu melihat identitas aslinya. Orang tua itu pasti punya metode khusus sendiri untuk bisa mengenali Wang Lin secara sekilas. Wang Lin tersenyum dan berkata, lubangnya terlalu kecil, jadi saya tidak mendapatkan banyak. Orang tua itu mengangguk sebelum berkata, saya juga dibatasi oleh lubang dan tidak mendapatkan banyak. Namun, ketika saya pergi ke sana beberapa tahun yang lalu, saya menemukan benang leluhur yang telah tumbuh cukup banyak. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat waspada terhadap Wang Lin. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengembangkan teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk mengidentifikasi seseorang dengan tubuh fisik mereka, dia tidak akan tahu bahwa Wang Lin adalah pembudidaya formasi jiwa dengan topi jerami. Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu itu dalam posisi yang canggung. Dia tidak berani pergi, jadi dia hanya berdiri di sana. Sementara lelaki tua berambut putih dan Wang Lin berbicara, lelang di lantai bawah dimulai. Awalnya, hanya ada beberapa harta karun dan pil yang sangat populer. Li Muan diam-diam duduk di samping Wang Lin. Dia terkadang melihat ke bawah ke pelelangan dengan senyum di wajahnya. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, rekan kultivator, kamu terlihat sangat akrab. Selain waktu di luar Chaotic Broken Stars, kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Petik 2. Ketika dia pertama kali memasuki ruangan dan mengenali Wang Lin sebagai kultivator dari luar Chaotic Broken Stars, dia bingung. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan keakraban, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat. Ini sangat jarang bagi seorang pembudidaya formasi jiwa. Pria tua berambut putih itu percaya bahwa jika dia pernah melihat seseorang sebelumnya, dia tidak akan melupakan mereka. Wang Lin samar-samar tersenyum dan tidak menanggapi. Dia kemudian melambai ke pria tua berjubah ungu di luar.
Pria tua berjubah ungu itu diam-diam menghela nafas lega. Dia berjalan dan berkata, Junior Qiu Siping menyapa senior. Dengan itu, dia menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu dan mengatakan hal yang sama. Pria tua berambut putih itu dengan lembut menjawab, tapi dia dengan jelas mengungkapkan sedikit ketidakpuasan ketika dia melakukannya. Dia berpikir bahwa tidak apa-apa jika Wang Lin tidak ingin menjawab pertanyaannya, karena mereka berdua adalah pembudidaya formasi jiwa, tetapi mengapa memanggil junior jiwa yang baru lahir ini? Wang Lin tersenyum. Rekan kultivator Qiu, kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Saya harap Anda baik-baik saja. Qiu Siping terkejut. Bahkan mata pria tua berambut putih itu berbinar saat dia melihat ke arah Qiu Siping. Qiu Siping dengan hati-hati memandang Wang Lin. Semakin dia melihat, semakin akrab Wang Lin, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Dia dengan hati-hati bertanya, senior tahu junior. Wang Lin tersenyum. Sudah lama sekali. Saya khawatir Anda lupa. Jika saya tidak mendengar nama Anda, saya akan lupa juga. Saat itu, kami membagi 2 jiwa baru lahir, masing-masing 1, dan juga peta. Apakah kamu ingat sekarang? Petik 2. Qiu Siping menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menghirup udara dingin dan berteriak, Wang Lin. Anda mencapai tahap formasi jiwa. Petik 2. Wang Lin mengangguk, lalu dia menatap lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum. Apakah rekan kultivator Hu mengingat sesuatu? Mata pria tua berambut putih itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tersenyum masam. Dia berkata, saya ingat. Saya tidak percaya kultivator formasi inti dari saat itu telah mencapai tahap formasi jiwa. Dia ingat sekarang. Saat itu, dia bertemu dengan Wang Lin dan Qiu Siping dan dapat segera melihat kekuatan aneh di dalam Wang Lin. Itu tampak seperti Ji Realem yang legendaris, jadi dia menjadi serakah. Dia ingin menerima Wang Lin sebagai murid dengan paksa dan melihat apakah dia bisa mengekstrak Ji Realem. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah ratusan tahun, orang itu akan mencapai tahap formasi jiwa, tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ide yang dia punya dari belakang mereka segera bubar. Qiu Siping benar-benar terkejut saat mengingat kembali kenangan masa lalunya. Wang Lin masih satu kepala di atasnya. Selama tahap core formation, dia tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Setelah dia mencapai tahap Naschen Soul, dia masih tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Sekarang dia telah mencapai puncak dari tahap akhir jiwa baru lahir, tetapi ketika dia melihat Wang Lin lagi, Wang Lin telah mencapai tahap pembentukan jiwa. Orang tua berambut putih itu tertawa dan berkata, saya sembrono saat itu. Saya berharap rekan kultivator Wang tidak akan menentang saya. Kemudian dia tiba-tiba mengubah topik dan bertanya, saya ingin tahu harta karun seperti apa rekan kultivator Wang di sini. Wang Lin tersenyum. Resep pil peringkat 6. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi yang rumit dan berkata, jika ada yang lain, saya akan dapat membantu Anda, tetapi resep pil peringkat 6 ini adalah sesuatu yang diminta orang lain untuk kami jual. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Jika saya tidak bisa memenangkannya, maka saya akan mencurinya dan membuat salinannya. Petik 2. Orang tua berambut putih itu tertawa dan kemudian tidak lagi berbicara. Lantai pertama sudah menjual banyak pil dan harta karun. Tak lama setelah itu, Su Luo berjalan ke atas panggung dan berteriak, item berikutnya adalah harta yang sangat berharga. Saya yakin semua orang di sini sudah tahu bahwa itu adalah resep pil peringkat 6. Resep ini belum pernah dibuka sejak tiba di Treasure Refining Pavilion. Masih ada segel yang dipasang oleh pemiliknya, seperti yang bisa dilihat semua orang. Petik 2. Pil peringkat 6 adalah hal-hal yang hanya bisa diproduksi Suzaku, tapi Anda juga bisa jika punya resepnya. Semua orang mengerti nilai resepnya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ada juga perubahan aturan. Penawaran harus dibuat dengan batu roh berkualitas tinggi, tapi kami akan mengambil harta juga. Pavilion pemurnian harta karun saya akan mengevaluasi harganya. Petik 2. Ketiga lantai itu langsung menjadi sunyi. Banyak orang datang untuk resep ini. Segera, orang-orang mulai meneriakkan tawaran. Li Muan agak gugup. Wang Lin dengan lembut menepuk tangannya. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat ke bawah ke lantai pertama. Qiu Siping mengungkapkan senyum pahit. Dia datang kali ini untuk resep pil juga, dan dia sangat siap. Namun, dia tidak berani menawar sama sekali.
Segera, harganya dinaikkan menjadi 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Harga ini bisa dianggap sebagai masalah yang sangat besar. Bab 336 Resep Pil Peringkat 6. Lebih dari 10.000 batu roh, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak membawa lebih dari 10.000 batu roh berkualitas tinggi, tapi dia memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi. Hanya satu dari mereka yang tak ternilai harganya, dan itu bisa mengalahkan semua tawaran lainnya. Namun, sepertinya satu tidak akan cukup. Dia akan membutuhkan beberapa. Pada akhirnya, meskipun dia bisa mendapatkannya, dia harus membayar cukup mahal. Tentu saja, dia bisa menukar giok surgawi untuk itu juga. Namun, karena kepribadian Wang Lin, meskipun dia harus memilikinya, dia tidak akan membelinya sendiri jika harganya menjadi terlalu tinggi. Wang Lin merenung sebentar. Dia menamparkan tas pegangannya dan ukiran kayu muncul di tangannya. Itu adalah salah satu patung cacat yang berisi domain waktu yang dia buat. Ada jejak dari domain seorang kultivator formasi jiwa di atasnya, tetapi itu berisi kekuatan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Ada juga beberapa urat darah di dalamnya, jadi ukiran kayu ini seperti boneka. Tidak ada batasan berapa kali itu dapat digunakan. Harta karun semacam ini akan sangat penting bagi para pembudidaya laut setan. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar ketika dia melirik ukiran kayu. Dia tergerak olehnya. Yang dia pedulikan bukanlah ukiran kayunya tetapi metode pembuatan ukiran kayunya. Paviliun pemurnian harta karun menjadi terkenal karena memurnikan harta. Orang tua ini sangat ahli dalam memurnikan harta karun, jadi dia bisa langsung menyadari ketidaknormalan ukiran kayunya. Apakah itu domain samar dari seorang pembudidaya formasi jiwa atau pembuluh darah di dalamnya? Keduanya sangat rumit. Namun, urat darah terasa sangat akrab baginya karena suatu alasan. Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu itu, melemparkannya ke atas panggung, dan berkata, "Saya menawarkan barang ini." Su Luo selalu memperhatikan lantai 3. Saat melihat ukiran kayu itu dilempar, dia langsung menangkapnya. Kemudian dia menyerahkannya kepada beberapa penilai harta karun. Saat para penilai melihat ukiran kayu ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdebat dengan tenang. Orang tua berambut putih itu merenung sebentar, kemudian matanya tiba-tiba menjadi serius dan dia bertanya pada Wang Lin, "Rekan kultivator, dapatkah urat darah di dalam ukiran kayu menjadi teknik pembuatan boneka Sue Yue?" Wang Lin menatap pria tua berambut putih itu. Dia terkejut bahwa dia bisa mengenalinya. Namun, setelah memikirkannya, lelaki tua ini pasti telah hidup sangat lama dan, sebagai kepala paviliun pemurnian harta karun, dia pasti telah melihat banyak hal. Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, para penilai mengangkat kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi kami yakin bahwa efeknya sekuat kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Kami memberi harga 5.000 batu roh berkualitas tinggi." Petik 2. Saat semua orang mendengar ini, orang-orang di lantai pertama semua melihat ke ukiran kayu dan kemudian ke lantai 3. Wang Lin mengerutkan kening. Nilai benda ini jelas bukan hanya 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Orang tua itu juga mengerutkan kening. Dia mendengus seperti sedang mengirimkan transmisi suara. Penilai itu tidak tahu apa-apa. Dengan kultivasinya, dia bisa tahu bahwa hanya dengan urat darah di dalam objek, harganya akan beberapa kali lebih tinggi, dan itu bahkan tidak mempertimbangkan sepotong domain di dalamnya. 5.000 batu roh berkualitas tinggi ini bahkan tidak cukup untuk resep pil, yang sudah dihargai 10.000 batu roh. Mata Wang Lin tetap tenang dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah pintu kamar. Tak lama kemudian, seorang gadis yang sangat cantik muncul dari lantai 2. Dia menyapa Wang Lin, meletakkan giok ungu, dan pergi. Orang tua berambut putih itu berkata, "Rekan kultivator, saya akan membeli bonekamu itu." Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh berkualitas tinggi di paviliun pemurnian harta karun. Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia bahkan tidak melihat ke giok sebelum berteriak, "Saya menawarkan 20.000 batu roh berkualitas tinggi." Ini menyebabkan semua orang kaget, tapi kemudian sebuah suara datang dari ruang tengah di lantai 3. Suara seorang gadis berkata, 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan kening. Qiu Siping mengatupkan giginya dan berkata, "Saudara Wang, saya memiliki 40.000 batu roh berkualitas tinggi."
Tidak dibutuhkan. Suara Wang Lin tenang. Bahkan di Suzaku, 30.000 batu roh berkualitas tinggi adalah harga yang mahal. Tidak ada yang menawarkan lagi untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, resep pil peringkat 6 diperoleh oleh orang di ruang tengah. Meskipun resep pil peringkat 6 langka, bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil itu sendiri sebagian besar sudah punah, jadi 30.000 batu roh berkualitas tinggi sudah sangat mahal harganya. Tentu saja, jika itu adalah pil peringkat 6, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Orang tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak membawa giok ungu bersamanya. Ayo pergi. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan giok itu. Meski dia terlihat tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia dan Li Muwan turun dan kembali ke penginapan mereka. Di kamar mereka, Li Muwan berbisik, Wang Lin, resep pil peringkat 6 itu tidak masalah. Kami bahkan tidak tahu resep seperti apa itu. Wang Lin tersenyum. Kamu tunggu aku di sini. Saya harus punya resep itu. Petik 2. Li Muwan ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk dengan lembut. Pandangan Wang Lin mendarat di Lu Fei dan Tai Yan dan dia berkata, kalian berdua tetap di sini dan menjaganya. Lu Fei dan Tai Yan segera mengangguk. Tubuh Wang Lin menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul, dia sudah berada di luar kota pemberontak iblis. Dia menyebarkan akal ilahi dan tubuhnya menghilang lagi. Saat dia muncul kembali kali ini, dia berada di gunung sejauh 3.000 km. Dia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau di sana. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena ada kerudung putih yang menutupinya. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mata lelaki tua itu tetap tenang. Sepertinya tidak ada energi spiritual di dalam dirinya. Ketika Wang Lin muncul, mata lelaki tua itu berbinar. Junior Zhou Yanhong menyapa senior. Suaranya sangat menawan, dan ekspresinya setenang air. Jika Anda tidak bisa memberi saya alasan yang baik untuk memikat saya ke sini, jangan salahkan saya karena kejam, kata Wang Lin. Ekspresinya tetap sama. Mata gadis berjubah hijau itu berbinar. Dia kemudian berkata, senior itu sangat licik. Gadis kecil ini mengagumimu. Petik 2. Gadis ini berada di lantai 3, jadi dia tahu tentang semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa, tetapi setelah melihatnya menawarkan 20.000 batu roh, dia menaikkan harga 10.000 lagi. Pasti ada alasan untuk melakukannya. Dan setelah meninggalkan paviliun pemurnian harta karun, mereka tidak segera pergi tetapi menunggu di sini untuknya. Wang Lin langsung bisa melihatnya. Jangan buang waktu membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Suara Wang Lin dingin. Orang tua di belakang gadis berjubah hijau itu mendengus dan melangkah maju. Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap orang tua itu dan berkata, kamu baru saja mencapai tahap formasi jiwa. Kultivasi Anda tidak stabil dan Anda harus memahami domain orang lain. Turun. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, tetapi hatinya terkejut. Namun, dia mengatupkan giginya dan berdiri teguh. Wang Lin memandang pria tua itu dan menjentikkan jarinya. Sinar energi spiritual ditembakkan. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah saat dia dengan cepat mengeluarkan harta payung. Dia membuka payung dan itu melepaskan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin mendengus. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bang! Sinar energi spiritual mendarat di payung, menyebabkan banyak retakan muncul di atasnya, dan cahayanya meredup. Orang tua itu dikirim terbang seperti dia terkena kekuatan yang kuat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya memerah. Butuh waktu sangat lama baginya untuk kembali normal. Wang Lin tidak ingin membunuhnya. Pandangannya tertuju pada gadis itu. Mata gadis berjubah hijau itu menampakkan sedikit ketakutan. Dia mengeluarkan kotak tertutup dan menawarkannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengulurkan tangan dan kotak itu terbang ke arahnya. Dia membuka kotak itu, memindainya dengan akal ilahi, membuat salinannya, melemparkan batu giok itu kembali ke gadis itu, dan bertanya, bicaralah. Mengapa Anda memikat saya ke sini? Petik 2. Gadis berjubah hijau menangkap giok itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, senior, junior itu kasar, tapi aku terpaksa. Tolong pertimbangkan nilai resep pil peringkat 6 ini dan bantu junior sekali. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gadis berjubah hijau itu mengatupkan giginya dan berkata, junior berasal dari sekte kabut samar Zhou. Ayah saya adalah master sekte-sekte kami.
20 tahun yang lalu, ayah saya memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan 9 lembah desolate hantu. Budidaya junior tidak cukup kuat, jadi saya berharap senior bisa menemani saya ke sana untuk mengambil jenazah ayah saya. Petik 2. Dengan itu, gadis berjubah hijau itu menampakkan ekspresi sedih. Dia menggigit bibir bawahnya dan menunggu jawaban Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, saya tidak punya waktu. Dia mengeluarkan giok ungu dari tasnya yang dipegangnya dan melemparkannya ke arahnya. Batu giok ini bernilai 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Anggap saja sebagai pembayaran untuk membuat salinan ini. Petik 2. Dengan itu, dia menghilang dalam seberkas cahaya berwarna pelangi. Gadis berjubah hijau itu melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang dan menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya sudah putus asa, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di lantai 3, lelaki tua di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Setelah mendengar ini, itu memicu harapan di hatinya. Kemudian dia melihat pria tua dari Treasure Refining Pavilion dan bahkan lebih percaya diri. Inilah mengapa dia membeli resep itu. Tujuannya adalah memikat Wang Lin. Wang Lin memang tidak punya waktu. Resepnya adalah untuk pil peringkat 6 kembali ke asal, sesuatu yang bahkan orang-orang di negara budidaya peringkat 1 dan 2 dapat memperbaiki. Namun, yang mereka perbaiki adalah pils peringkat 1 dan 2 kembali ke asal. Pil Return to Origin hanya memiliki satu kegunaan, dan itu untuk meningkatkan kecepatan seseorang dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi beberapa kali lipat. Pil peringkat 6 kembali ke asal melakukan hal yang sama, hanya kecepatan penyerapan energi spiritual yang menakutkan. Namun, ada batasan untuk pil ini. Seseorang hanya dapat meminumnya setiap 100 tahun. Jika seseorang mengambil lebih dari itu, tubuh orang itu akan diubah menjadi kristal oleh energi spiritual yang berlebihan. Akibatnya, orang itu akan menjadi kristal berbentuk manusia dengan jiwa mereka tersegel di dalamnya. Setelah dimurnikan dalam waktu yang sangat lama, kristal berbentuk manusia akan menjadi semakin kecil. Ada kemungkinan untuk menjadi spirit stone palsu dengan kualitas terbaik. Di zaman kuno, tidak ada cara untuk mendapatkan batu roh kualitas terbaik selain membiarkannya terbentuk secara alami, jadi tidak banyak dari mereka. Akibatnya, mereka menciptakan pil kembali ke asal peringkat tinggi. Faktanya, meskipun tingkat keberhasilan pembuatannya tidak tinggi, kebanyakan batu roh kualitas terbaik saat itu adalah yang palsu ini. Bab 337 tidak menyerah. Jenis batu roh kualitas terbaik ini disebut batu roh kualitas atas palsu. Setelah melihat deskripsi resep pil ini, bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, dia tetap terkejut. Resep pil ini terlalu ganas. Dikatakan bahwa semua batu roh kualitas atas palsu memiliki benang darah di dalamnya, tetapi mereka hanya bisa dilihat oleh jiwa asal dari formasi jiwa atau di atas pembudidaya. Dia mengeluarkan batu roh kualitas terbaiknya dan dengan hati-hati melihatnya satu per satu. Saya tidak berpikir bahwa mereka semua akan memiliki benang darah kecuali satu, Wang Lin merenung sebentar sebelum menghilang. 10 hari kemudian, kelompok Wang Lin muncul dalam susunan transfer kuno di tepi Chu. Kali ini, saat menggunakan arai transfer kuno, Wang Lin tidak yakin apakah dia sedang berhalusinasi atau tidak, tapi dia mendengar sedikit desahan lega. Suara ini berasal dari batu roh kualitas terbaik. Mereka kembali ke lembah di Chu. Tempat ini tidak berubah sama sekali sejak mereka meninggalkannya. Lu Fei dan Taiyan pergi ke tempat mereka masing-masing sebelumnya dan terus berkultivasi untuk memadatkan energi spiritual di tubuh mereka sehingga mereka dapat mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir lebih cepat. Hidup Wang Lin kembali tenang. Ia terus merawat tubuh Li Muan sementara Li Muan mempelajari resep pil peringkat 6. Banyak bahannya sudah punah, jadi tugasnya adalah mencari pengganti. Dia tidak takut mati, tapi dia tidak ingin meninggalkan Wang Lin. Untuk tetap bersama Wang Lin, dia mengerahkan semua usahanya untuk mempelajari resep pil ini. Kadang-kadang dia mengangkat kepalanya dan melihat Wang Lin sedang berkultivasi di dekatnya. Matanya akan dipenuhi dengan kelembutan, dan di dalam kelembutan itu ada kesedihan dan cinta. Li Muan menghela nafas dalam hatinya. Setelah sebulan mencoba mencari bahan pengganti, Ouyang Zi juga dipanggil oleh Wang Lin.
Sayangnya, alkemis peringkat 5 lainnya, Tian Yunzi, meninggal ketika dia mencoba mencapai tahap jiwa baru lahir bertahun-tahun yang lalu. Dengan ketiganya mempelajari resepnya, prosesnya akan jauh lebih cepat. Ouyang Zi tergila-gila pada alkimia. Seolah-olah dia dilahirkan untuk melakukan alkimia. Ketika dia melihat resep pil peringkat 6, seolah-olah dia telah menemukan tujuan hidupnya. Dia segera menjadi seperti orang gila dan mulai mempelajari substitusi dan kombinasi dari 138 bahan. Setiap kali mereka menemukan penggantinya, Liu Fei dan Song Qing akan mencari kari dan mengirimkan ramuannya. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Cloud Sky Sect, mereka akan membelinya dengan harga tinggi dari sekte negara lain. Jika itu masih tidak memungkinkan, mereka akan menemukan informasi tentang lokasi bahan dan meminta Lu Fei dan Tai Yan mengumpulkannya. Waktu berlalu dengan cepat. 2 tahun kemudian, dari 138 bahan, hanya tersisa 3. Sayangnya, mereka masih belum menemukan pengganti untuk ketiganya. Dalam 2 tahun ini, Ouyang Zi telah melupakan segalanya. Dia benar-benar fokus pada resep pil peringkat 6. Adapun Limuan, dalam 2 tahun ini, dia perlahan menua. Kulitnya tidak lagi seputih salju. Sekarang mulai menunjukkan sedikit abu-abu. Perawatan tubuh tanpa akhir selama 2 tahun yang dilakukan dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhnya tidak dapat menghentikan siklus hidup dan mati surga. Keengganan di mata Limuan menjadi lebih kuat. Pada malam ini, hujan mulai turun di dalam lembah. Setelah Limuan tertidur, Wang Lin berdiri di tengah hujan sendirian sambil melihat gunung di kejauhan. Rasa sakit di hatinya menjadi lebih kuat. Tubuh Wan Er menjadi semakin lemah. Jika dia mencoba mencapai tahap Nas Chen Sol dengan paksa, tubuhnya tidak akan bisa mengatasinya. Itu akan dihancurkan. Pada saat itu, Nas Chen Sol yang belum selesai hanya akan menghilang. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan jiwanya. Wang Lin menatap ke kejauhan dan menghela nafas. Dia terlihat sangat sedih saat dia mengambil labu anggur dan meneguknya banyak. Dia duduk dan bersandar di rumah batu. Anggur ini adalah anggur buah. Tidak banyak yang tersisa di tas Wang Lin. Setiap kali dia meminum ini, dia akan memikirkan dan Niu membawakannya anggur. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk menghasilkan banyak uang sehingga kamu dapat kembali ke rumah untuk menikahi istrimu, kan? Setelah paman menghasilkan banyak uang, dia akan pulang untuk menikah. Adegan dari masa lalu ini muncul di benaknya. Dia selesai meminum semua anggur dalam beberapa tegukan, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tepat pada saat ini, jeritan kegembiraan datang dari kamar Ouyang Zi. Tak lama kemudian, Ouyang Zi berlari keluar kamar. Dia terkejut menemukan Wang Lin di tengah hujan. Dia dengan cepat berjalan dan berkata, Master Sekte, saya menemukan bahan pengganti untuk 3 bahan terakhir. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat Ouyang Zi. Ouyang Zi dengan cepat mengeluarkan batu giok. Dia menyerahkannya kepada Wang Lin dan berkata, ketiga bahan itu sudah punah, tapi saya menemukan kombinasi dari 37 bahan lain yang akan memiliki efek yang sama. Meskipun efeknya akan lebih lemah, seharusnya tidak terlalu banyak menyimpang dari aslinya. Petik 2. Wang Lin menerima batu giok itu, memindainya dengan akal ilahi, dan langsung menghafalnya. Ouyang Zi berkata, bahan-bahan ini sangat langka. Sekte Cloud Sky hanya memiliki 4 dari mereka. Kami harus pergi ke negara budidaya peringkat 4 untuk mendapatkan sisanya. Petik 2. Wang Lin berdiri. Dengan giok di tangan, dia menghilang. Saat dia pergi, Li Muan membuka matanya dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku selama jam-jam paling sepi karena aku hanya kesepian saat kamu tidak ada. 2 aliran air mata mengalir dari mata Li Muan. Garis tipis muncul di dahinya. Dia tampak seperti dia berusia 10 tahun dalam 2 tahun terakhir. Wang Lin tidak membuang banyak waktu. 7 bulan kemudian, dia kembali dengan ekspresi lelah. Selama 7 bulan ini, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. Dia telah pergi ke sebagian besar negara budidaya peringkat 4 dan bahkan beberapa negara budidaya peringkat 5. Dia akhirnya berhasil mendapatkan semua bahan tersebut dengan membeli, berdagang, atau mencuri. Dalam 7 bulan ini, dia mengalami banyak bahaya. Waktu yang paling berbahaya adalah di negara budidaya peringkat 5 melawan pembudidaya formasi jiwa tahap menengah dengan domain yang sangat khusus. Domainnya adalah, lupa. Wang Lin bisa menang pada akhirnya, tapi itu sangat dekat.
Domain lupa benar-benar membuat Wang Lin takut. Kesempatan lain adalah dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Meskipun domainnya cukup normal, dia akan mencapai puncak formasi jiwa tahap akhir. Wilayah kekuasaannya terus berubah di bawah komandonya. Kalau dipikir-pikir, Wang Lin menghitung bahwa kekuatan orang ini sedikit di atas Red Butterfly. Pada akhirnya, Wang Lin berjuang mati-matian melawan orang ini. Dalam 7 bulan ini, Wang Lin menyadari bahwa di antara para pembudidaya formasi jiwa, kupu-kupu merah bukanlah yang terkuat. Meskipun orang-orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa, mereka sangat kuat. Terutama yang memiliki domain khusus. Mereka memiliki kekuatan abnormal. Setelah kembali ke Chu, Wang Lin dengan cepat bergerak menuju lembah. Di dalam lembah, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa Tai Yan dan Lu Fei keduanya 500 meter lebih dekat ke pagoda daripada sebelumnya. Kedua tingkat kultivasi mereka sedikit meningkat. Wang Lin muncul di luar rumah batu. Dia membuka pintu dan tubuhnya bergetar. Apa yang dia lihat adalah punggung seseorang. Sosok ini berambut panjang, tetapi separuh dari rambutnya berwarna putih. Hati Wang Lin sakit. Dia berjalan dan berdiri di samping Li Muwan. Dia melihat wajah cantiknya yang sekarang bahkan lebih tua. Wang Lin berbisik, "Wan Er, aku kembali. Saya telah mengumpulkan bahan-bahannya." Petik 2. Li Muwan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa saat menatap Wang Lin. Dia berbisik, "Jangan pergi lagi, habiskan lebih banyak waktu dengan saya. Saya tidak punya banyak waktu tersisa." Wang Lin memandang Li Muwan dan sekali lagi berkata, dengan ekspresi serius, "Kamu tidak akan mati." Li Muwan menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut mengangguk. Dia bersandar pada Wang Lin dan menutup matanya. Kembalinya Wang Lin menyebabkan Ouyang Zi menjadi setia dalam menyempurnakan pil peringkat 6. Impian hidupnya adalah memperbaiki pil peringkat 6. Sepertinya jiwanya telah tersulut. Hampir semua bahan pengganti adalah hal yang dia pilih setelah lama diteliti. Dia menggunakan lebih dari 1000 bahan untuk menggantikan 138 bahan tersebut. Perhitungan ini termasuk efek dari setiap bahan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masing-masing bahan tersebut. Jika dia tidak memiliki pengalaman alkimia untuk mendukungnya, tidak akan ada cara baginya untuk memperbaikinya. Bahkan Ouyang Zi tidak bisa sembarangan tentang ini. Dia sama sekali tidak peduli tentang Li Muwan. Ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan memenuhi impian hidupnya. Dia berkata pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia bisa gagal sebanyak yang dia butuhkan dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa gagal kali ini. Saat proses pemurnian berlanjut, amarah Ouyang Zi menjadi lebih buruk. Kadang-kadang dia bahkan menjadi tidak sabar terhadap Wang Lin ketika dia datang untuk menanyakan kemajuannya. Itu bukan karena dia tidak takut pada Wang Lin, tetapi karena kepribadiannya. Dia telah melupakan dunia. Dalam pikirannya, hanya pil yang penting. Wang Lin tidak keberatan dengan amarah Ouyang Zi. Faktanya, dia berpikir bahwa di antara semua orang di Cloud Sky Sekte, Ouyang Zi adalah orang yang paling mungkin mencapai tahap formasi jiwa. Karena dia terobsesi dengan alkimia, sepertinya dia akan bisa memahami surga dan mendapatkan domain. Namun, budidayanya masih tertahan di tahap pertengahan jiwa baru lahir. Jika dia bisa mencapai puncak dari tahap akhir, maka mencapai tahap formasi jiwa hanyalah masalah waktu. Hari-hari perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Pemurnian Ouyang Zi masih berlangsung. Sepertinya dia terjebak di semacam penghalang, jadi amarahnya menjadi lebih buruk. Seseorang kadang-kadang bisa mendengar dia berteriak dengan marah. Setelah Wang Lin kembali, dia menghabiskan setiap detik di sisi Li Muwan. Rambutnya sekarang benar-benar putih. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin telah mentransfer energi spiritual ke dalam dirinya tanpa henti selama 3 tahun terakhir, kecantikannya akan lama mengering karena waktu membawa perubahan. 3 tahun lagi telah berlalu ketika Ouyang memiliki terobosan dalam alkimia. Meskipun dia belum menghabiskan pilnya, itu tidak jauh. Bau obat yang menyengat berasal dari rumah batunya. Tubuh Li Muwan menjadi sangat lemah. Dia tidak bisa lagi bergerak. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menatap Wang Lin. Keengganan di matanya menjadi semakin kuat. Bab 338 Li Muwan. Saya tidak bisa melawan siklus hidup dan mati, dan waktu tidak akan menunggu saya. Kapan kamu akan datang untuk membawaku pergi?
Di tangan kiri saya adalah karma singkat dari Laut Iblis, dan di tangan kanan saya lebih dari 100 tahun kesepian. Limuan diam-diam berbaring di tempat tidurnya dengan mengenakan gaun putih. Meski wajahnya menua, matanya masih cerah saat dia menatap pria di hadapannya. Dia ingin mengukir citra orang itu ke dalam ingatannya. Dia tidak tahu apakah yang dia rasakan untuk pria di depannya adalah cinta sejati, tetapi dia tahu bahwa dalam 100 tahun itu, setiap kali dia memainkan musik, gambarannya akan muncul di benaknya. Wang Lin meraih tangan Limuan dengan senyum lembut di wajahnya sementara hatinya terasa seperti sedang dipotong. Limuan mengalihkan pandangannya keluar jendela dan berbisik, "Wang Lin, tadi malam aku bermimpi. Saya melihat kakak laki-laki saya tersenyum kepada saya, dan ada dua orang tua di belakangnya. Mereka tampak seperti orang tuaku." Orang tua Limuan meninggal ketika dia masih sangat muda. Kakak laki-lakinya yang membesarkannya. Hati Wang Lin semakin sakit. Di malam hari, Wang Lin berdiri di luar ruangan batu, melihat ke arah Zhao. Hatinya memanggilnya. Di Zhao, jauh di bawah gunung Hangyue, seorang pemuda berambut merah dengan wajah sedingin es yang tidak pernah mencair tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, seluruh negeri Zhao bergetar. Seolah-olah semacam iblis sedang bangkit, mengejutkan setiap pembudidaya di Zhao. Mata tubuh aslinya dipenuhi dengan dingin dan kejam. Di dahinya ada dua bintang ungu yang berputar, dan di sekitar tubuhnya ada petir ungu. Dia sedikit menoleh. Tatapannya sepertinya bisa menembus bumi saat dia melihat ke arah Chu. Dia merobek tanah dan berjalan menuju Chu di bawah tanah. 6 bulan berlalu dengan cepat. Tubuh Limuan bahkan lebih lemah sekarang, dan jiwanya diambang kehancuran. Siklus hidup dan mati terus-menerus menariknya seolah-olah ingin sepenuhnya membawanya menjauh dari Wang Lin. Pada hari ini, Ouyang Zi datang dengan pil berwarna merah cerah. Ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan saat dia memberikannya kepada Wang Lin. "Aku, Ouyang Zi, menyelesaikan pil peringkat 6. Setelah dia selesai berbicara, matanya redup dan dia jatuh. Dia tidak mati, tapi dia sangat lemah. Sambil memegang pil, Wang Lin memandang Limuan, yang berada di ranjang kematiannya. Rambutnya putih seluruhnya dan wajahnya yang dulu muda dan cantik telah terpengaruh oleh perjalanan waktu. Dalam beberapa tahun ini, Wang Lin secara pribadi melihatnya perlahan menua dan kecantikannya mengering. Kesedihan yang tak berujung memenuhi laut di dalam hatinya. Namun, laut itu terlalu dalam dan terlalu besar. Pada akhirnya, laut berubah menjadi dua aliran air mata. Dia berjalan di jalan yang menantang surga dan mengembangkan wilayah hidup dan mati. Hidupnya dipenuhi dengan liku-liku, dan meski hatinya lelah, dia masih percaya. Namun, pada saat ini, meski ekspresinya tidak berubah, hatinya menua seperti gadis sebelum dia menua. Di matanya, usia gadis ini hanyalah ilusi. Di matanya, gadis itu akan selamanya tetap seperti apa dia memandang ke lautan iblis, saat dia bermain sitar di lotengnya, saat dia berdiri di sana mengawasinya pergi. Wang Lin dengan lembut menyentuh wajah Limuan saat dia perlahan memasukkan pil di tangannya ke mulutnya. Pil segera meleleh di mulutnya dan wajahnya menjadi merah. Dalam sekejap, energi spiritual dalam jumlah tak berujung melonjak dari seluruh Chu dan memasuki tubuh Limuan. Rumah batu tidak dapat menahan energi spiritual yang kuat ini, jadi retakan mulai muncul di sekujurnya. Dengan hembusan angin, rumah batu itu berubah menjadi debu dan menghilang. Lu Fei dan Tai Yan terbangun dari kultivasi mereka. Ekspresi wajah mereka segera berubah. Pada saat ini, tubuh Ouyang Zi didorong oleh kekuatan lembut dan mendarat di depan Lu Fei dan Tai Yan. Suara Wang Lin melayang ke arah mereka sambil berkata, "Bawa Ouyang Zi dan tunggu aku di Cloud Sky Sect." Tai Yan tidak mengatakan apapun. Dia dengan cepat meraih Ouyang Zi dan pergi bersama Lu Fei. Tidak sampai mereka lebih dari 50 km jauhnya mereka berbalik dan melihat ke belakang. Meski rumah batu hancur, namun tubuh Limuan masih melayang di udara. Jumlah energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Perlahan, inti emas terbentuk di tubuhnya. Saat inti emas muncul, itu menyebabkan semua energi spiritual mengalir ke dalamnya. Wang Lin membentuk banyak segel yang mendarat di inti emas. Ekspresinya sangat serius, dan dia mulai membuat segel lebih cepat sampai retakan muncul di inti emas. Tujuan peringkat 6 kembali ke asal pil adalah membuat orang yang mengkonsumsinya menyerap energi spiritual lebih cepat untuk menerobos kemacetan.
Namun, tubuh Limuan terlalu lemah. Dengan hidupnya yang hampir berakhir, sulit untuk menahan ini. Wang Lin terbang ke langit. Dia tidak sedang melihat Limuan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke langit dengan ekspresi tegas di wajahnya. Musuh terbesarnya adalah surga, siklus hidup dan mati. Inti emas Limuan mulai semakin retak karena menyerap lebih banyak energi spiritual. Cahaya keemasan bocor melalui celah-celah. Namun, cahayanya tidak menyilaukan. Sebaliknya, itu memancarkan perasaan lembut. Namun, pada saat ini, gas abu-abu muncul di sekujur tubuhnya. Jumlah gas abu-abu dengan cepat meningkat dan menutupi seluruh tubuhnya. Domain hidup dan mati Wang Lin telah menutupi seluruh tubuh Limuan, tetapi dibandingkan dengan tabir abu-abu ini, itu sepele. Manusia tidak bisa melihat kerudung abu-abu ini. Bahkan kebanyakan pembudidaya tidak bisa melihatnya. Hanya Wang Lin, yang mengolah domain hidup dan mati, yang bisa. Hanya dia yang mengerti apa itu. Tabir abu-abu ini adalah hukum langit, itu adalah siklus hidup dan mati, itu adalah tanda bahwa seseorang akan mati. Mata Limuan menunjukkan keengganan yang dalam. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan nostalgia dan kemudian melihat sekeliling sebelum perlahan menutup matanya. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tetesan air mata perlahan jatuh, menciptakan suara lemah saat mendarat di tanah. Suara ini masuk ke telinga Wang Lin. Itu membuatnya merasa seperti masa lalu sedang runtuh. Tidak ada yang tahu jika di mana air mata itu jatuh akan menciptakan bidang kenangan dan kesedihan tahun depan. Saat dia menutup matanya, inti emasnya segera meredup dan kemudian hancur segera setelahnya. Seseorang kecil yang terlihat persis seperti Limuan di masa lalu muncul. Matanya murni, tetapi dengan cepat menutup karena kematian Limuan. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika bintang jatuh, selama kamu bersedia menemaniku, hatimu adalah cahaya yang paling terang. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika semua kehidupan masa laluku hancur, itu tidak akan memadamkan keenggananku untuk meninggalkanmu. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Biarpun hidupku berakhir, meski waktu terus berjalan, kuharap bunga kenangan tak pernah layu. Wang Lin, inilah karma di antara kita. Ini adalah pilihan surga. Di dalam kita ada tinta dan air yang bergumul di bawah langit. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan mencurimu kembali. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan, dengan tatapan teguh, domain hidup dan mati melonjak. Di langit di atas lembah, gulungan hitam dan putih itu muncul sekali lagi dan perlahan terbuka. Seolah-olah ada tangan raksasa yang bergerak melintasi gulungan itu, menciptakan gelombang riak saat lewat. Saat gulungan itu muncul, suara gemuruh menyebar ke seluruh Chu. Tubuh Limuan dengan cepat membusuk dan berubah menjadi debu saat jatuh ke tanah. Jiwa yang baru lahir juga dengan cepat menghilang. Namun, saat gulungan hidup dan mati Wang Lin menutupi langit, kecepatan di mana jiwa baru lahirnya menghilang melambat. Wang Lin kemudian menyerbu dan muncul di langit. Dia mengulurkan tangan ke gulungan dan menarik ke bawah. Gulungan itu dengan cepat mengelilingi jiwa baru Limuan. Sekarang gulungan itu hilang, pemandangan yang sangat aneh terungkap. Awan merah menutupi langit, dan dua cahaya yang mengejutkan muncul di dalam awan merah yang bergulir. Mereka sepertinya sedang melihat Wang Lin. Tatapan yang tidak dikenal namun akrab ini menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar. Namun, dia masih menatap langit dengan ekspresi teguh. Di belakangnya adalah Nas Chen So Limuan yang dibungkus dalam gulungan. Wang Lin menggunakan domain hidup dan mati miliknya untuk mencegah jiwa baru Limuan menghilang. Dia akan bertarung melawan surga. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku tetap akan mencurimu kembali. Ini adalah janji, serta deklarasi perang Wang Lin melawan surga. Kedua sinar cahaya di langit itu perlahan menghilang. Namun, tak lama kemudian, awan merah yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi menjadi tangan raksasa dan mencapai jiwa baru lahir Limuan. Wang Lin berteriak. Dia dengan cepat mengambil gulungan itu dan kemudian terbang ke kejauhan. Tangan raksasa itu sepertinya bisa melewati jarak dan meraih gulungan di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan bentrok dengan tangan raksasa itu. Bang! Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat. Itu terlempar dari tubuhnya. Namun, dia dengan cepat kembali ke tubuhnya dan perasaan divinenya menyebar. Dia sedang mencari sesuatu.
Tangan raksasa itu ditarik dan dua mata di dalam awan merah muncul lagi dan melihat gulungan di tangan Wang Lin. Kemudian tangan raksasa itu turun lagi. Wang Lin meraung, tubuh asli. Bab 339. Saat tangan raksasa itu mendekat, tanah mulai bergetar. Seorang pria muda berwajah dingin dengan rambut merah menyerbu dari tanah dan membanting ke tangan. Bang! Tangan itu terpental mundur beberapa meter. Sepasang mata di awan mengunci pria berambut merah itu. Ekspresi tubuh aslinya tetap sama. Seolah-olah tangan itu sebelumnya hanyalah nafas lembut. Namun, dua bintang ungu di dahinya berputar dengan cepat. Itu berdiri di depan Wang Lin dan dengan dingin menatap langit. Mata di awan merah menghilang lagi, dan jumlah awan merah meningkat. Kali ini, sejumlah besar awan merah masuk ke tangan. Tangan ilusi sebelumnya menjadi lebih padat, dan 5 jari mematikan terbentuk. Itu menyerang sekali lagi. Kali ini, saat tangan semakin dekat, 5 celah spasial dibuka oleh 5 jarinya saat mereka mengejar Wang Lin. Wang Lin meraung. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Sebuah tombak dengan cepat terbentuk dan dia melemparkannya ke tangan. Pada saat yang sama, perputaran bintang ungu di tubuh aslinya tiba-tiba berhenti, dan suara berderak datang dari seluruh tubuh. Itu berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki dengan sedikit cahaya ungu di bawah kulitnya. Tubuh memancarkan aura suram. Tubuh aslinya mulai terlihat seperti dewa kuno. Mata tubuh asli dipenuhi dengan niat bertarung. Dia dengan cepat melangkah ke arah tangan dan meraih tombaknya. Dengan keras, itu menerjang ke arah tangan. Namun, dengan ledakan seperti langit yang runtuh, tombak itu hancur dan kembali menjadi gas pembatas. Tubuh aslinya dipukul dengan kekuatan yang kuat dan jatuh ke tanah. Ketika mendarat di tanah, banyak retakan muncul di sekitarnya. Tubuh aslinya terus tenggelam dan hanya berhenti ketika berada 1.500 km di bawah tanah. Aliran darah keluar dari sudut mulut tubuh aslinya. Keinginannya untuk bertempur meningkat bahkan lebih, menyebabkan darahnya mendidih saat diisi sekali lagi. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Dia dengan cepat terbang pergi dengan indera keilahiannya menyebar. Kemudian dia tiba-tiba mengunci sebuah desa pegunungan yang berjarak 5.000 km. Tangan raksasa itu mengejar Wang Lin setelah menjatuhkan tubuh aslinya. Mata di dalam awan merah tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Saat itu tiba, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia memfokuskan semua energi spiritualnya ke jarinya dan menyentuh telapak tangan dengannya. Bang! Wang Lin dikirim terbang. Dia batuk seteguk darah, yang mendarat di gulungan dan menghilang ke dalamnya. Limuan Snas Chen Sol, yang hampir mati, tiba-tiba mendapatkan petunjuk kehidupan. Dia bertarung melawan siklus reinkarnasi surga untuk wanita ini. Tangan raksasa itu mengulurkan tangan sekali lagi. Tubuh aslinya keluar dari tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu berhenti di depan Wang Lin dan menghantam tangan raksasa itu dengan tangan kanannya. Bang! Tubuh asli memuntahkan seteguk darah dan mulai tertawa gila. Tangan raksasa itu telah terlempar ke belakang beberapa meter. Tubuh aslinya tertawa terbahak-bahak saat berjalan ke depan dan terus meninju tangan raksasa itu. Bang! 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 Dengan setiap hantaman, tubuh aslinya akan mengeluarkan lebih banyak darah dari sudut mulutnya, tapi keinginannya untuk bertarung terus meningkat. Aku adalah dewa kuno, jadi secara alami aku adalah surga yang menentang keberadaan. Jika Anda ingin membawanya, Anda harus berjalan di atas mayat saya. Petik 2. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang tubuh aslinya. Kakinya ada di tanah, tapi kepalanya ada di langit. Sosok itu tidak berdiri melainkan berlutut dengan satu kaki di atas tanah. Kepalanya menunduk seperti sedang tidur. Tubuh aslinya tertawa seperti orang gila karena terus melepaskan pukulan, menjatuhkan tangan raksasa itu ke belakang. Saat tubuh aslinya terus menyerang, sosok di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya. Mata di dalam awan merah masih tenang. Mata ini milik utusan surga. Dia tidak punya emosi. Satu-satunya tujuannya adalah mengikuti aturan langit dan menarik siapa saja yang ingin keluar dari siklus hidup dan mati kembali. Kekuatan tubuh asli jauh melampaui kultivator manapun. Wang Lin segera pergi dengan gulungan itu di tangannya. Tangan raksasa itu akhirnya didorong kembali ke awan merah dan menghilang. Tapi dalam sekejap mata, tangan itu keluar dari awan merah lagi. Kali ini, tangannya hampir sepenuhnya kokoh, dan itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya tidak terbuka lagi. Itu adalah tinju yang bertabrakan dengan tubuh aslinya.
Dengan ledakan, tak terhitung bagian dari tubuh aslinya yang rusak saat jatuh dari langit. Sosok di balik tubuh aslinya sepertinya telah terbangun. Saat itu mengangkat kepalanya, kekuatan yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuh asli tiba-tiba berhenti jatuh, lalu terbang ke dahi sosok itu. Tangan raksasa itu mengabaikan sosok itu dan menabrak Wang Lin, yang sudah terbang jauh. Wang Lin telah melacak semua yang terjadi di belakangnya. Dia mengatupkan giginya dan berteleportasi. Jarak 5.000 kilometer dilintasi dalam satu teleportasi. Di bawah kakinya adalah desa seperti surga. Anak-anak bermain seolah-olah pertempuran yang menghancurkan bumi yang berjarak 5.000 kilometer itu tidak dapat didengar. Mereka sebenarnya tidak bisa mendengarnya. Tidak seorang pun kecuali Wang Lin dan tubuh aslinya yang dapat melihat dan merasakan kekuatan dari surga. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dan didengar orang lain adalah lubang yang dibuat oleh tubuh aslinya, tetapi pada saat suara dari benturan itu menyebar sejauh ini, itu terlalu lemah untuk diperhatikan. Di desa berpenduduk kurang dari 100 orang ini, seorang wanita sedang memasak bubur. Dia sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat anak-anak bermain di luar sambil menyentuh perutnya. Mengambang di udara di atas desa, Wang Lin mengguncang gulungan itu. Naschen Sol Limuan keluar dari gulungan dan segera mulai menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kelembutan saat dia menunjuk ke jiwa baru lahir Limuan. Jiwa yang baru lahir terbang seperti meteor menuju desa. Pada saat ini, tinju raksasa itu tiba. Tiba-tiba turun dari langit, menabrak jiwa baru Limuan. Wang Lin dengan cepat memblokir tinjunya. Bang! Wang Lin batuk seteguk darah. Matanya merah sekarang. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan 9 ukiran kayu dengan domain waktu. Tinju raksasa itu turun sekali lagi dan menghancurkan 6 pahatan kayu. Tinju melewati sisa ukiran kayu, mengelilingi Wang Lin, dan sekali lagi mengejar jiwa baru lahir Limuan. Wang Lin meraung dan sekali lagi tiba di depan tinju. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik apapun, jadi dia memblokirnya dengan tubuhnya. Bang! Wang Lin mengeluarkan darah dari lubangnya, tapi dia mulai tertawa. Dia terus tertawa. Akhirnya, tawa itu terdengar seperti dipenuhi dengan kegilaan. Kamu ingin melenyapkan Wan Er untuk memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi. Aku, Wang Lin, tidak akan membiarkanmu. Petik 2. Mata dingin di awan merah menatap Wang Lin dan tinjunya turun lagi. Wang Lin memblokirnya sekali lagi. Kali ini, banyak bagian tubuhnya yang hancur dan darah keluar dari mulut dan hidungnya. Namun, ekspresinya sekarang menjadi lebih marah saat dia melihat mata di awan dan tertawa, saya mengembangkan domain hidup dan mati. Suatu hari, aku akan membuat siklus reinkarnasi surga menjadi milikku. Lalu aku akan membuat siklus reinkarnasi mengikuti perintahku dan menjadikanmu, ilusi yang diciptakan oleh siklus reinkarnasi, membungkuk di hadapanku. Petik 2. Tatapan di awan merah masih tenang seolah melihat omong kosong fana yang menyedihkan. Jiwa baru Limuan telah memasuki desa dan diam-diam menyatu dengan daging di dalam perut wanita itu. Mata memandang ke desa sebelum kembali ke Wang Lin. Kemudian tinju raksasa itu jatuh sekali lagi. Kali ini, ada kekuatan isap yang datang dari tinju, dan itu tertutupi oleh petir. Pukulan ini adalah hukuman karena menghalangi kehendak langit. Saat tinju mulai bergerak, tubuh aslinya tiba. Sinar cahaya merah darah menerobos dari kejauhan dan menyatu bersama dengan Wang Lin. Wang Lin dan tubuh aslinya tiba-tiba menghilang. Mereka digantikan oleh orang setinggi 10 kaki dengan rambut panjang. Mata kiri orang ini seperti bulan dan mata kanannya seperti matahari. Orang ini diselimuti aura yang terdiri dari campuran kekuatan dewa kuno dan domain hidup dan mati. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator atau dewa kuno, tetapi kombinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya sekuat dewa kuno, tetapi dia memiliki jiwa asal seorang kultivator. Ini adalah kombinasi dari metode kultivasi dalam dan luar. Wang Lin mengangkat kepalanya. Di belakangnya adalah sosok dengan kepala terangkat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat jiwa asal sebesar seseorang di dada sosok itu. Ada hal-hal serupa vena yang meluas dari jiwa asal ke seluruh tubuh sosok itu. Jiwa asli itu seperti jantung dewa kuno. Tanpa menunggu tinju mendarat, Wang Lin melangkah maju dan terbang menuju tinju. Bang! 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 Tubuh Wang Lin dikirim terbang dan dia terus batuk darah. Namun, dia tertawa sepanjang waktu. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan.
Sekarang dia telah bereinkarnasi dengan Naschen Soul-nya, hidupnya telah diperpanjang. Ini sejalan dengan hukum langit. Selama dia tidak berkultivasi, dia akan bisa lepas dari mata surga. 19 tahun dari sekarang, ketika jiwa yang baru lahir berubah, kamu akan kembali, tapi aku akan menghentikanmu lagi. Petik 2. Mata di awan merah dengan tenang menatap Wang Lin untuk beberapa saat sebelum menghilang. Bahkan tinju raksasa itu pun menghilang. Awan merah berhamburan. Bab 340 Utusan Suzaku. Wang Lin terbang ke tempat pagoda itu dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, mengeluarkan darah, dan duduk untuk berkultivasi. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya. Dia segera duduk, mengambil beberapa pil, dan mulai mengatur energi spiritual dalam tubuhnya. 3 hari kemudian, dia dan tubuh aslinya sama-sama membuka mata mereka pada saat bersamaan. Cedera saya terlalu serius kali ini. Saya harus berkultivasi dengan pintu tertutup untuk pulih. Wang Lin diam-diam berpikir bahwa utusan surga tidak berniat membunuhnya sampai pukulan terakhir itu. Utusan itu tidak memiliki emosi. Itu melakukan segalanya sesuai aturan. Dengan banyaknya Naschen Soul One Air yang hilang, akan membutuhkan waktu 19 tahun untuk pulih dan bangkit. Begitu dia terbangun, surga akan datang kembali untuk memusnahkan siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Wang Lin menatap langit. Wang Lin berdiri. Di saat yang sama, tubuh aslinya secara diam-diam terbang menuju lubang raksasa yang tercipta selama pertempuran. Itu mendarat di lubang dan tenggelam. Saat tenggelam, kotoran di sekitar lubang mengikutinya. Segera, lubang itu terisi. Sepertinya tidak pernah ada. Ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk di sana berkultivasi. 2 bintang ungu di dahinya berputar dengan cepat. Cahaya ungu samar keluar dari tubuhnya, membentuk bola cahaya kecil di sampingnya. Cedera yang diderita tubuh aslinya jauh lebih berat daripada Wang Lin. Terutama pada serangan terakhir itu, di mana tubuh aslinya mengambil 70% kerusakan. Namun, dengan kekuatan tubuh aslinya, itu tidak mengancam nyawa, tetapi harus melakukan penanaman pintu tertutup juga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalam, dia melemparkannya ke langit dan pesan itu menghilang, meninggalkan seberkas cahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk di samping pagoda dan mengaktifkan sepotong domain Zouyi. Kecuali seorang kultivator ascendan datang, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Sama seperti ini, Wang Lin menutup matanya dan diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Pada siang hari, sinar matahari mendarat di Wang Lin, memberinya sedikit kehangatan. Di malam hari, cahaya bulan tiba dengan tenang, membawa serta dinginnya malam. Pada hari-hari hujan, hujan turun dari langit dan mendarat di Wang Lin, membasahi dirinya hampir seketika. Pada hari-hari bersalju, salju perlahan turun dari langit, menutupi segalanya. Tidak peduli kemanapun seseorang memandang, semuanya tertutup putih. Bahkan ada manusia salju di samping pagoda. Baik itu siang atau malam, hujan atau salju, tubuh Wang Lin tetap tidak bisa bergerak. Dia seperti biksu tua yang sudah mati. Tidak ada vitalitas yang keluar dari tubuhnya. 6 bulan setelah pertempuran, musim semi datang lagi. Di rumah Zhou tua di desa Apricot, seorang bayi lahir. Namanya Zhou. Bayi perempuan ini lahir menangis seperti bayi lainnya, namun tidak ada yang tahu bahwa tangisan ini berbeda dengan tangisan bayi pada umumnya. Tubuh bayi perempuan itu sangat lemah. Untungnya, Zhou tua dihormati di desa Apricot. Dia juga memiliki toko, jadi hidupnya lebih baik dari kebanyakan orang. Ada sebuah gua di gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Tai Yan telah berkultivasi di sana selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan lalu, Tai Yun dan Lu Fei menerima pesan Wang Lin yang memerintahkan salah satu dari mereka untuk datang dan menjaga Limuan. Setelah keduanya membicarakannya, Tai Yan datang. Perasaan ilahinya terkunci di desa setiap saat-saat dia diam-diam menjaganya. Penyembuhan Wang Lin berlanjut. Salju di luar pagoda telah berubah menjadi air dan diserap oleh bumi. Tubuh aslinya berada ribuan kilometer di bawah tanah. Selama 6 bulan ini, sudah 3 kali lebih dalam. Setiap kali itu terjadi, tenggelam beberapa ribu kilometer. Tubuh aslinya telah menempuh 1/5 perjalanan menuju inti planet. Bukan kebohongan bahwa dewa kuno tumbuh dalam pertempuran.
Setelah pertempuran sengit ini, tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meski lambat, dia sudah mencapai puncak panggung bintang 2. Transformasi ketiga tidak jauh. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Zhou sekarang berusia 1 tahun. Kebanyakan anak pada usia ini akan mulai mengeluarkan suara meskipun mereka tidak dapat berbicara, tetapi Zhou tetap diam. Oleh karena itu, masyarakat desa mulai menyebarkan rumor bahwa gadis ini adalah seorang bisu. Pada hari ini, sekelompok orang keluar dari transfer arai normal di tepi Chu. Di antara mereka ada seorang wanita berkerudung. Ada sedikit rasa lelah di matanya, tapi itu tetap bersinar seperti bintang dan akan memikat hampir semua orang. Mengikuti di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan mantel hitam tua, dan matanya redup. Sepertinya dia sedang mengalami penyakit parah. Jika Wang Lin melihatnya, dia akan mengenali mereka sebagai dua yang telah membeli resep pil peringkat 6. Di samping mereka berdua berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah pembudidaya formasi jiwa dari Paviliun Pemurnian Harta Karun bernama Hu. Di belakangnya ada 3 orang. Salah satunya adalah seseorang yang sangat dikenal Wang Lin. Qiu Siping. 2 lainnya adalah Su Luo dan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah orang yang mengirimkan giok ungu. Setelah mereka berenam keluar dari transfer arai, lelaki tua itu melihat ke arah utara dan berkata, meskipun Chu bukan cara tercepat untuk memasuki makam abadi, itu lebih mudah daripada melalui Zhou. Wanita dengan kerudung putih itu mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu benar. Meskipun melewati Chu membutuhkan waktu lebih lama, tidak ada pos pemeriksaan untuk dilalui seperti yang ada di Zhou, jadi itu jauh lebih mudah. Orang tua bernama Hu terbang ke depan. Semua orang dengan cepat mengikuti. Qiu Siping diam-diam menghela nafas. Setelah Wang Lin pergi, dia memutuskan untuk mengikuti lelaki tua Hu dengan harapan mencapai tahap formasi jiwa suatu hari nanti. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat dalam 10 tahun terakhir, itu masih terlalu jauh dari tahap formasi jiwa. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan objek itu di makam abadi, maka mencapai tahap formasi jiwa tidak lagi menjadi mimpi. Wanita itu diam-diam menghela nafas. Selama 10 tahun ini, dia telah menjangkau banyak pembudidaya formasi jiwa. Pada akhirnya, dia ingat bahwa Paviliun Pemurnian Harta Karun memiliki pembudidaya formasi jiwa. Setelah dia mengungkapkan beberapa rahasia yang belum dia ceritakan kepada Wang Lin, dia bisa meyakinkan lelaki tua itu untuk membantunya. 6 dari mereka terbang ke utara. Mereka melewati banyak sekte, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Orang tua Hu terkejut. Saya belum pernah datang ke Chu selama lebih dari 100 tahun. Sepertinya ada banyak perubahan. Petik 2. Di belakangnya, Su Luo dengan hormat berkata, leluhur, dalam beberapa tahun terakhir ini, Cloud Sky Sekte telah melahap beberapa sekte lain dan secara resmi menjadi sekte nomor 1 di Chu. Orang tua Hu mengangguk dan berkata, The Cloud Sky Sect berfokus pada alkimia, jadi mereka pasti memiliki banyak pembudidaya jiwa yang baru lahir. Saat kita kembali dari makam abadi, ingatkan saya untuk melakukan perjalanan ke Cloud Sky Sect untuk meminta beberapa pil. Petik 2. Su Luo tersenyum tipis. Dia yakin bahwa Cloud Sky Sect akan segera menyerahkan pil demi keselamatan mereka sendiri. Saat mereka berenam terbang, pilar cahaya melesat ke langit. Dari tempat mereka berada, pilar itu hanya setebal kepalan tangan bayi, tetapi jika mereka lebih dekat, pilar itu akan menjadi jauh lebih besar. Orang tua Hu tiba-tiba berbalik ke arah pilar cahaya. Bahkan dengan pengalamannya, dia terkejut. Mata lelaki tua yang berada di belakang wanita itu tiba-tiba bersinar saat dia melihat ke arah pilar cahaya. Dia juga kaget. Pilar cahaya ini datang dari pusat Chu, tempat menara surga berada. Ini adalah utusan dari negara kultivasi atas yang turun. Tapi seorang utusan dari negara budidaya peringkat 4 tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Semakin orang tua itu memandang, semakin terkejut dia. Kemudian, beberapa naga emas muncul di sekitar pilar cahaya, dan segera, seorang pemuda berjubah putih perlahan berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, naga emas itu mengaum. Bahkan dengan seberapa jauh mereka berenam, mereka dapat dengan jelas mendengar raungan. Tak lama kemudian, semua naga emas menyerang pemuda berbaju putih. Tepat saat mereka akan bertabrakan, mereka berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi bordir pada pakaian pemuda itu.
Seorang utusan dari Suzaku. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Chu. Mengapa lagi seorang utusan dari Suzaku datang ke negara budidaya peringkat 3 belaka? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit kepanikan. Orang tua itu maju selangkah dan berdiri di depannya. Kepanikan di wajah wanita itu dengan cepat menghilang, tetapi kepalan tangannya berlumuran keringat. Qiu Siping, Su Luo, dan wanita cantik itu semuanya terkejut. Qiu Siping sangat terkejut. Dia melihat ke arah cahaya dan bergumam, ini pertama kalinya aku melihat seseorang dari Suzaku. Wanita cantik itu menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut bertanya, leluhur, mengapa utusan dari Suzaku datang ke Chu? Rekan kultivator Gongsun, bagaimana menurutmu? Orang tua Hu melihat ke arah orang tua yang mengenakan jas hitam tua. Orang tua itu perlahan berkata, rekan kultivator Hu, saya baru saja memasuki tahap formasi jiwa, jadi saya tidak tahu banyak hal tentang Suzaku. Namun, saya yakin sesuatu yang besar akan terjadi. Aku tidak tahu apa itu, tapi kenapa lagi utusan dari Suzaku datang ke Chu? Petik 2. Orang tua Hu diam-diam berpikir, sampah. Tatapannya beralih ke pilar cahaya. Tepat pada saat ini, pilar cahaya mulai memudar. Pemuda berbaju putih terbang ke arah mereka berenam seperti meteor. Wanita dengan tubuh kerudung putih itu gemetar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Adegan ini diperhatikan oleh orang tua Hu. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya, tetapi sedikit keraguan muncul di hatinya.